Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Ini anak artis, dia datang ke bandara, dia nggak datang. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Beliau juga balihonya itu minta supaya patuhi protokoler daripada COVID-19. Makanya kan aneh kalau beliau dituduh melanggar. Nah, termasuk jutaan diberikan katanya diskresi. Kan lucu itu. Pak Mahfud itu lucu, Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya hari ini punya tamu spesial, yaitu sebenarnya waktu kasus Gus Nur kemarin, beliau adalah salah seorang lawyer di sana. Nah sayangnya waktu saya memberikan kesaksian, saya kan salah satu saksi yang dihadirkan JPU karena kebetulan yang nanya saya waktu itu kan, beliau tidak hadir, jadi menyesal juga beliau nggak sempat mengeksploitasi saya. Padahal saya sendiri pengen ditanya sesungguhnya, karena kan kita harus meletakkan sesuatu pada track yang benarnya. Beliau adalah Damai Hari Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatlah sedikit ke sini. Nah, gitu. Jadi saya sebelumnya mohon maaf kepada Bang Refli Harun, Profesor Refli Harun. Tapi karena ini saya mau lebih Refli Harun aja, Bang Refli. Bang Refli aja ya. Iya. Saya mau klarifikasi kenapa saya nggak hadir itu. Saya ada sidang di PT UN Serang. Kebetulan tahap kesaksian. Jadi kalau kesaksian itu saya yang harus turun. Alhamdulillah saya menang. Oke. Karena sebetulnya Sobat RH, saya 2 kali datang. Tanggal 26 Januari 2021 saat saya berulang tahun waktu itu, ke 51 tahun. Tapi cuma sempat diambil sumpahnya saja. Baru datang minggu depannya lagi. Nah, waktu diambil sumpahnya ketemu kita. Bang Hari ada, ya kan? Tapi biasa dipanggil apa? Damai Hari Lubis atau DHL? Lubis, DHL. Yang paling sering DHL. Bang aja, DHL luar biasa ya. DHL itu bukan antar jemput barang. Saya senang nih tuh kalau digugat, Prof. Saya senang karena gini, mereka itu pakai akte pendirian, saya pakai akte lahir. Jadi saya akan lolos. Lebih otentik ya, aktenya saya lebih. Saya gunakan hak rekonvensi. Kalau saya digugat sama DHL. Lebih otentik. Bang Haris, Bang DHL, Bang Damai ya. Bang Haris saja ya, Bang Haris atau Bang DHL. Itu posisi sekarang sebagai apa? Saya tahu Anda lawyer kan? Lawyer. Selain lawyer sebagai apa lagi? Saya kebetulan ketua di kelompok pergerakan Aliansi Anak Bangsa. Saya ketuanya. Aliansi Anak Bangsa AAB disingkat. AAB. Oke. Ini apa? Perkumpulan yayasan? Bukan yayasan. Perkumpulan kita merujuk kepada undang-undang bahwa semua tiap individu bisa antara individu membuat kelompok, hak berserikat, berkumpul, dan berkumpul ya. Pendapat. Tidak perlu didaftarkan ke Kemendagri kira-kira begitu. Nggak usah. Oke, nggak usah ya. Nanti korban ke FPI lagi percuma. Jadi intinya adalah ormas yang tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Gitu ya. Yang berbadan hukum aja dibubarkan. Makanya. Jadi kita nggak. Justru karena berbadan hukum bisa dibubarkan. Iya, jadi saya lebih baik kalau sudah aman, hukum politik aman baru saya mau buat. Karena kalau tidak berbadan hukum apa yang mau dibubarkan ya kan? Soalnya udah data empirik udah ada. Sebenarnya itu banyak salah kaprah. Jadi salah kaprahnya itu adalah jadi pembubaran sebuah ormas ya. Itu yang dibubarkan tuh badan hukumnya. Nah, kalau dia belum berbadan hukum apa yang mau dibubarkan? Betul. Intinya sebenarnya pelarangan kegiatan ormas sebenarnya.
substansinya. Berkumpul itu yang dilarang. Iya, Kalau semua orang berkumpul dilarang, duduk-duduk ngobrol, bisa lama-lama arahnya ke situ. Lama-lama Yang penting orang itu udah masuk target. Kumpul 5-6 orang bisa kena semua. Oke, selain AAB di mana lagi? Ada saya ketua Korlabi, koordinator pelaporan bela Islam. Oh, koordinator pelaporan bela Islam. Oh, itu sama juga itu organisasi yang didasarkan pada pasal 28 kebebasan berserikat dan berkumpul juga. Sekretaris saya itu Novel Bamumin. Oke, Novel Bamumin yang juga PA 212 ya. Iya, betul. Saya juga dulu kepala di 212 juga, kepala divisi hukum saya pernah. Oke. Korlabi itu masih suka ngelapor orang juga. Sekarang kita stop. Koordinator pelaporan bela Islam. Ya, termasuk lapor Ahok. Ya. Lapor Ade Armando. Ade Armando itu ada 7 kita laporan, nggak ada yang naik. Bahkan sudah ada yang tersangka. Saat itu bukan kami pelapornya. Ya. Nah, AB itu buat berimbang, Prof. Di situ kita tunjukkan kita nasionalis. Anggota kami pun ada yang agama Kristen. Iya. Yang di Korlabi AB ya. AB itu. Jadi menunjukkan kita nasionalis, tidak. Tapi Bang, Abang kalau ngomong jangan swing begitu, gaya Medan bener ngomongnya. Oh gitu ya? Nanti nggak dengar. Oh gitu ya? Jadi harus pronunciation-nya harus harus lubis ya kan. Gitu. Jangan Medan. Oh gitu. Bisa aja profesor ini. Ini profesor ini guru saya ini. Guru online. Ada 2 profesor guru saya. Guru online. Gitu. Gimana? Jadi beda AAB sama Korlabi. Kalau Korlabi khusus peristiwa ya. Yang dianggap penistaan, penghinaan terhadap ulama, agama. Tapi kalau AB, kalau ada seseorang apapun agamanya menghinakan juga non muslim umpamanya, kita siap turun. Kan terbukti kita advokat di belakang itu kita advokat, harus semuanya itu terikat dengan undang-undang advokat. Ya, kode etik ya. Kode etik. Selain itu di 2 organisasi ini ada lagi kegiatan lain. Karena saya dengar kalau dia Mujahid 212 kalau nulis. Boleh saya kalau sebut Mujahid 212 jadi berarti saya boleh menyebut nama imam besar. Boleh. Idola saya idola kami Habib Korlabi. Nggak ada larangan. Jadi di AB Habib Rizik nggak ikut. Nggak ikut. Di Korlabi? Tidak ikut. Tidak ikut ya. Oke. Jadi kalau Mujahid 212 itu kan sebutan aja sebenarnya, bukan organisasi ya? Bukan, artinya orang yang pernah terlibat atau simpatisan pada 212 saya ikut. 411 pun saya satu truk dengan Habib Rizik. Jadi 411 ikut. Sebelumnya juga. 212 2016 ikut. 2017? 212? Iya. Ikut. 2018 ikut juga. 2018 kan. Oh, kalau kegiatan tetap ikut. Saya kan pernah juga korlap NKRI, anak NKRI. Enggak, itu kan sudah maksud saya sebelum beliau pulang. Kegiatan 212 itu kan 2016, 17, 18, 19. Ya. Nah, itu semua ikut. Ikut. Jadi tidak ada yang tidak ikut ya. Sampai sekarang saya insya Allah saya tetap ikut. Itulah artinya Mujahid 212. Jadi kalau boleh saya membawa tadi nama beliau, saya pernah bertanya, saya ini yang mana nih Habib? Antum AB, antum Korlabi, antum Mujahid 212, antum pengacara HRS, semuanya antum. Jadi artinya gelar itu, sebutan itu saya boleh dipakai terus, lihat sikonnya aja. Nah, jadi antum Mujahid 212. Jadi mengeluarkan statement apa, baru pakai apa? Pakai yang mana cocoknya? Gitu antum juga orangnya, itu pakai WA. Jadi saya komunikasi dengan beliau pakai WhatsApp. Oh, waktu itu beliau masih di Mekah. Dan Abang itu menjadi lawyernya Habib Rizik juga ya? Saya tetap, insya Allah. Termasuk di kasus di PN Jakarta Timur ini ikut juga? Di PN Jakarta Timur? Saya nggak ikut. Saya pengamat aja. Oh, jadi mengamati dalam kasus 3 ini Petamburan, Megamendung nggak ikut ya? Kawan-kawan yang lain. Ajis dan kawan-kawan. Tapi saya tetap dilibatkan dalam hal tertentu. Lawyer kapan? Saya? Iya.
Maksudnya lawyer Habib Rizik yang peristiwa yang Saya pernah di Bandung. Oke, yang peristiwa Bandung ya. Saya pernah di Jakarta Polda. Oke. Nah, terus termasuk konsultasi. Oke, yang Konsultasi waktu tertulis. ditangkap sama Munarman ikut juga? Tahun 2000 berapa ya? 16? Oh, saya nggak ikut. Nggak ikut, Nah, saya masih kegiatan advokat fokus. Tapi dari kami ada yang ikut, yaitu justru Presiden Advokat almarhum Indra Sanun. Oke. Saya kalau boleh bilang juga Indra dia penggantinya. Sanun Lubis. Nah, itu pengacara Habib Rizik. Oke. Nah, Indra Sanun Lubis itu almarhumnya sekarang. iya. Itu ketua apa ya? Presiden Kongres Advokat Indonesia. Iya, Dulu dia masih KI. IPHI. Iya. Dia dulu masih KI belum ada. Iya. IPHI, Ikatan Pengacara Hukum Indonesia. Oke. Lalu kemudian Sampai beliau meninggal juga betulnya beliau masih ketua. ketua IPHI. IPHI. Tapi Kongres Advokat Indonesia tidak lagi. Masih. Oh tetap. Oh, tetap. Presiden. Nah, Presiden Kongres beliau. Oke, Kongres Advokat itu yang mendirikan kan Mulia Lubis kalau tidak salah. Dia bukan, jangan salah tuh. Dia malah mendompleng. Oke. Dia dipecat dari Pradi, diikut kita. Oke, I see. Oke. Ya karena dia diberhentikan dari Pradi. Dari Pradi. Ya, karena dianggap ada konflik of interest itu ya. Ya. Jadi Bang Dehail sepertinya cukup intens tuh berkomunikasi dengan Saya sampai malam. Sampai hampir subuh. Oke. Waktu Komunikasi ya waktu beliau masih di Mekah Saudi. di sini berapa bedanya? 3 jam kan? 4 jam? 4 jam. Kita lebih dulu kan? Kita lebih dulu. Iya, kita lebih dulu 3-4 jam kalau nggak salah. 3 jam lah ya. Kita lebih dulu 3 jam. Ya kan? 4 jam, Pak. 4 jam. Oke, berarti apa yang diperbincangkan biasanya? Tentang pertama tentang agama pastinya. Kedua selalu harus konstitusional. Berjuang terus melawan kemunafikan, kezaliman. Allah akan memenangkan. Kalau masalah perjuangan itu hak wajib kita. Kalau masalah kezaliman urusan mereka. Oke. Nah, beliau pesannya seperti itu. Kalau soal apa? Soal perjuangan? Kalau perjuangan, ya. Kita wajib menang kalah itu urusan Allah. Tapi itu perjuangan melawan kebatilan itu wajib. Oke. Wajib seorang muslim. Masalah kezaliman itu silakan mereka. Itu masalah pekerjaan mereka. Kezaliman. Kita nggak mau tahu. Oke, intinya adalah kalah menangnya perjuangan pun itu hak Allah. Walaupun Anda berkuasa dalam perspektif Habib Rizik, Anda nggak boleh zalim juga gitu kira-kira ya. Boleh. Oh ya insya Allah. Jadi walaupun orang sudah katakanlah yang zalim itu misalnya suatu saat roda berputar dia tidak memerintah, ya tetap saja tidak boleh diperlakukan yang sama seperti termasuk prokes. Iya. Itu beliau selalu sampai saya pernah kawan-kawan itu salah tafsir ketika saya bilang tidak perlu di zona merah untuk sholat. Sholat di rumah. Itu beliau lebih dulu. Saya ikut sholat di rumah. Anak-anak saya aja. Jadi makmum. Jadi itu di luar baliho yang kemarin masalah rame itu ya. Nah, beliau juga balihonya itu minta supaya patuhi protokol. Protokoler daripada COVID-19. Makanya kan aneh kalau beliau dituduh melanggar. Nah, termasuk jutaan diberikan katanya diskresi. Kan lucu itu. Pak Mahfud itu lucu, Pak Mahfud MD. Jadi pada hari itu kalau bicara itu penyakit yang risikonya high risk untuk menular. Pak Mahfud MD itu siapa? Menko Polhukam. Menko dia bilang kalau hari itu diskresi. Jadi logika hukumnya, logika pernyataannya itu kan masalah hukum ya diskresi. Logika kesehatan nalar berpikirnya bahwa pada hari itu boleh menyebar. Tapi abang walaupun ngomong kemana, mulutnya tetap aja di sini. Oh gitu. Jangan kesana. Oh gitu. Ya. Soalnya pemeriksaan di sana. Enggak, ngomongnya ke sini. Ya siap. Jadi gini, Prof. Kan jadi logikanya tuh artinya makna dari pembicaraannya. Kalau hari itu waktu itu kebetulan saya ikut jemput. Hari itu boleh melanggar. Hari itu boleh melanggar. Hari itu boleh menularkan penyakit. Kalau betul. Karena ada diskresi dari Menko Polhukam. Itu kan pancingan sama juga. Ketika nikah yang paling ribuan orang
Saya sendiri nggak hadir. Dipermasalahkan. Saya nggak hadir untuk menjaga itu. Yang jutaan tidak Nggak dipermasalahkan. masalah, kan aneh. Yang ribuan dipermasalahkan. Karena kalau yang jutaan itu dipermasalahkan, yang kena Semuanya jutaan. Semuanya. Semua pada Oke. ngaku. Oke. Untuk kejujuran harus ngaku. Iya. Nggak ngada-ngada. Nah, kalau ada pun pendompleng malah karena simpati, saya juga ikut bisa 10 juta. Oke, tiba-tiba Tapi 10 seperti juta. tukang saya waktu itu 3,5, saya ikut jemput. 3,5 Sekretaris juta. Korlabi, Ustadz Nopel, kebetulan ada waktu. Iya. Gimana Beb? Saya mau ini. Saya wajib itu kita jemput. Akhirnya kita berangkat ke sana. Oke. Ya, dalam kasus di PN Jakarta Timur ini memang sama sekali nggak dilibatkan. Kan tumben, kok bisa? Karena saya mendengar ada beberapa pengacara senior yang selama ini banyak terlibat dengan Habib Rizik juga nggak banyak dilibatkan. Saya Samina Watona. Oke. Karena beliau tadi mungkin yang Mujahid 2112 itu maksudnya saya pengamat Mujahid 212. Ada yang nggak perlu saya sampaikan saat itu tanggal 11 November 13 November ada itu perintah untuk saya masih ingat itu walaupun handphone saya memang suka saya ganti-ganti terus nomor sama handphone karena saya agak-agak ngeri. Iya. Ya kan ada kadang-kadang banyak orang jahat yang ngerti-ngerti ITE ini. Nah, jadi kita selalu sering ganti. Iya. Tapi saya masih ingat itu terekam bahwa buat pengamatan. Saya tunduk. 13 November maksudnya? Komunikasi. Masih komunikasi. 13 November sampai 2016. 7 sampai Desember. Sorry. 13 November tahun 2020 kemarin. Ya kan 10 November kan Setelah dia pulang. Saya masih komunikasi. Nah, itu beritanya di situ. Oke. Sebagai pengamat Mujahid 212. Bang, abang kelahiran berapa? Saya 3 Desember 3 Desember tahun. tahun 61. Dikit lagi saya 60. Oke, pantas saja abang sangat semangat sekali 212 karena besoknya abang ulang tahun. Oh gitu. Oh iya ya. Jadi kan kegiatan itu kan pasti sampai bubarnya kan sampai malam. Panitianya minimal kan. Jadi besoknya abang ulang tahun. Iya. Tapi begini, kok banyak orang ya mengagumi Habib Rizik. Ya. Terus terang saya sendiri bukan orang yang masuk pada wilayah itu selama ini ya. Karena wilayah saya kan wilayah hukum tata negara ya. Pergaulan saya pergaulan kampus akademik, pergaulan aktivis-aktivis pemilu ya. Pokoknya di bidang hukum tata negara atau constitutional law. Dan Habib Rizik kan kelahiran tahun 64 kalau nggak salah ya. Ya. Yang jelas usianya kan 56 tahun atau 57 tahun. 56. Kalau 56 berarti dia kelahiran tahun 65. 68. 65. 65. Ya, jadi ya artinya sebenarnya lebih senior abang kan daripada beliau kan? Dari umur, tapi Oh sorry, ilmu saya kalah. memang tahun 65 dia, 24 Agustus 65. 65. Iya. Jadi begini, Prof. Iya. Kita sama orang nggak boleh memandang usia, Oke. tapi ilmu dan kewibawaan dan suri tauladan. Oke. Jadi kalau dia tua juga nakal, kayak profesor kan lebih muda dari saya juga. Saya kan hormat sama profesor, karena ilmunya, keberaniannya ini udah bukan akademisi tarapan ini, aktivis ini. Panggil ini aja, kita sambil sama-sama panggil Bang Bung Oh aja. oke, siap bang. Kalau udah dikasih izin nggak apa-apa, Bro. Oh iya, Bang Bung, oke bang. Iya. Jadi beliau ini kan masih 56 tahun. Ya. Sementara tahun ini saya panggil Bung aja biar Bung DHL kan sudah 60 tahun lebih senior. Nah, tadi ilmu beliau, karismatiknya, terus wibawanya, terus konsistensinya dengan perjuangan, itu justru menjadi guru saya. Kalau saya sudah anggap guru, hakikatnya saya harus hormati. Oke. Bahkan Samina Watona. Oke. Wah, saya berat banget nih kalau Samina Watona nih. Sampai saat ini saya menjaga terus agar saya Samina Watona. Oke, jadi termasuk juga misalnya kalau ada kegiatan katakanlah ijtima ulama. Ya, saya diundang. Saya salah seorang yang diundang.
Atau misalnya beliau menyerukan untuk dukung partai tertentu atau calon tertentu? Saya ikut dukung. Oke. Saya ikut dukung. Jadi samina wa ta'nanya sampai di situ ya. Tapi kan tadi kan tidak spesifik ya. Pengalaman apa yang membuat abang tiba-tiba sangat respect sama Habib Rizik gitu ya? Misalnya, yang kadang-kadang kan orang apa sih sebenarnya pengalaman saya yang membuat, kalau saya pribadi kenapa saya banyak membela Habib Rizik misalnya, banyak mengulas Munarman, saya hanya tidak suka bahwa orang diperlakukan tidak adil, itu aja. Jadi kalau orang diperlakukan tidak adil, maka hati nurani kita mengatakan ini nggak benar, gitulah. Nah, itu saja, sebatas itu sesungguhnya, ya kan? Dan juga tentu saya berharap memang selalu mengendorse orang yang berani bersuara terhadap pemerintahan ini, terutama yang praktik-praktik yang tidak benar. Kita kan tahu sendiri kan, masih banyak korupsi di kita ini, banyak yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, masih banyak penegak-penegak hukum yang bermasalah dan bisa disuap, kira-kira begitu kan. Karena itulah kita bersuara untuk membuat negeri ini jauh lebih baik, agar tercipta yang namanya negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur itu kan. Nah, tapi kalau Bung DHL, apa yang membuat pengalaman spesifik yang membuat kemudian tiba-tiba harus membela atau mengagumi atau menganggap Habib Rizik sebagai guru? Jadi begini, saya tidak tiba-tiba. Oke. Saya bukan orang FPI, tapi akhirnya saya pernah jadi pengacara ketua umum FPI, insidental. Oke. Saya pernah menggeruduk majalah Tempo, saya pernah demo Mabes Polri. Oke. Itu bukan tiba-tiba, saya mantau. Iya. Saya pantau gerakannya, ya kan, FPI itu, dan ternyata konsisten terus. Oke. Beliau ini selalu konsisten dan selalu konstitusional. Oke. Itu yang saya kagumi. Sampai-sampai pun beliau tidak mau ambigu seperti itu, nggak pernah mau. Ketika dia bilang, misalkan ya, partai ini paling bagus, dia berani. Tapi ketika para partai yang lain datang minta dukungan, dia dukung. Sampai ada seorang mantan anak presiden datang ke sana, dia dukung. Tapi ketika ditanya sama wartawan, yang mana diserukan, dia sebutin partai yang betul-betul yang satu dari dulu yang dia bilang. Nggak ada dia canggung-canggung kepada yang itu. Dia hanya mendukung, mendoakan. Mudah-mudahan nanti jadi anggota dewan jadi baik, orang baik, berhasil. Tapi ketika ditanya, yang mana Bib? Dia sebutkan tetap yang satu itu. Kita nggak usah sebutkan nih ya partainya. Kalau yang satu itu kan PBB, Partai Bulan Bintang. Itu termasuk saya yang membuat pendapat hukum supaya orang keluar dari PBB. Saya masih ingat ketika beliau yang nggak pernah miss call, saya kaget. Partai penting nih. Saya baca, saya masih di kebun. Saya bilang, saya baru keluar. Nanti kira-kira jam-jam 9:30 saya baru sampai. Ini Iwan udah pada nunggu. Segera saya belokin mobil saya di suatu kafe di Cisauk. Langsung saya buat di situ pendapat hukum saya. Besoknya langsung tangtung keluar semua, Pekalongan, Medan, semua keluar. Saya bilang ini setelah PBB menyatakan mendukung Jokowi. Kan sebelumnya kan Habib Rizik dukung PBB. Betul. Ya kan saya tahu itu dari Ahmad Yani, dari karena Ahmad Yani kan juga caleg PBB kan. Dari novel Bang Mukmin juga, malah dia mengharamkan memilih diri. Itu. Dan itu kan Habib Rizik kan mendukung PBB. Tetap mendukung. Tapi ketika ditanya di tikungan terakhir, dia PBB mendukung Presiden Jokowi. Nah itu. Jadi itu hilang dukungan. Mohon maaf tadi yang saya sebutkan termasuk Tuti Soeharto. Titi Soeharto kan didukung, doain. Tapi ketika beliau ibaratnya setelah pulang Titi, yang mana yang bagus, dia sebut partai PBB, PKS. PKS. Iya. Itu bukannya PBB dia? Bukan, artinya mendukung PBB. Untuk 2019, Habib Rizik itu mendukung PKS. Bukan PBB. PKS. PBB tadi saya bilang partai Titi Soeharto pun didukung. Semoga didoakan kan dukung. Artinya orang tuh melihat boleh milih ini boleh. Maksudnya didoakan. Silakan milih ini. Tapi kalau ditanya di wartawan satu aja. Tetap satu.
Itu orang sulit kalau seperti itu. Kalau pengen berpolitik yang ambigu, Ya. dualisme, nggak mungkin bisa seperti itu. Disitulah saya kagum. Oke. Itu salah satunya yang Artinya mungkin tidak Profesor ada yang aling-aling ya kan? nggak ada aling-aling kalau soal seperti itu. Oke. Dan selalu minta konstitusional. Oke. Satu, apa lagi? Kecerdasannya, Oke. ilmunya. Ini kecerdasan beda sama ilmu ya. Ilmu itu dia cepet kali tanggap. Kalau kita sampaikan cepet nangkapnya. Oke. Nah, saya di sini saya merasa sombong karena sering berdialog. Saya kadang-kadang merasa saya tahu maunya Oke. karena saya udah sering berdialog. Jadi sudah tahu kalau dia ngomong Kalau apa. arahan pun sepatah aja. Oke. Sekalimat saya tulis dikasih jempol 5 atau tanda lop hijau 3 atau 5 seperti itu. Oke. Justru saya malu tata bahasa saya kadang-kadang. Beliau sampaikan, beliau bahasa Indonesianya jago. Oke. Sampai detail titik koma titik dua. Kalau saya nggak peduli. Kalau Yeah. kutip udah titik 2 aja atasnya. Ya. Beliau ngerti semua. Nah, Itu mungkin saya nggak di ini ya, nggak percakapan terlalu- WA. Selalu di WA. Semua Oke. satu kali saya pernah di miss call. Oke. yang Ternyata tadi. untuk supaya buru-buru membuat pendapat hukum tentang jadi begini, Bang. Waktu itu ada isu kalau mundur bisa kena pidana. Itu isu internal menurut orang PBB di aktivis rekan-rekan saya. Oh, mundur yang pernah sebagai nyalon. caleg. Nah, I see. mundur. Nah, atau kalau perdatanya 2 miliar. Iya. Dan Nah, saya buat pendapat hukum, saya bukalah tuh. Walaupun cuma pakai handphone 2, saya hubungi sekretaris saya, tolong cariin ini, saya nggak ketemu. Maksud saya mana tahu dia ketemu. iya. Nah, terakhir si Nopal, Ustadz Nopal, maaf, Ustadz Nopal. Antum kan calon, ya kan? Ini isunya 2 miliar, nggak ada bang, jangan gitu. Mungkin, maaf, Yusril segan sama antum. Yang lain semua kena buat pernyataan. Mundur itu dapat 2 M, apa? Kena 2 miliar. Nggak ada bang, lo yakin ya? Saya lagi buat LO nih untuk beliau. Ini jaminan saya loh, kan gitu. Alhasil saya percayalah sama Ustadz Nopal. Saya buatlah itu pendapat pidana, pendapat perdata. Ya kan? Ada juga saya buat ketemuan yang pernah saya dapatin itu di Aceh kejadian. Ya namanya waktu mencalonkan datang ke KPU, ada teken ketum, ada teken sekjen, ya mundur juga harus seperti itu. Ini mah masalah sopan santun, adab. Ini bukan hukum. Iya. Hapus. Itu saya udah tahu, ya kan? Nah, sisa perdata 2 miliar itu, Ustadz Nopal. Alhasil saya buat mundur itu, tanggung. Itu mungkin beliau biasanya kan ada second opini. Mungkin ada 2-3 orang yang dia mintakan, isinya sama, ya kan? Nah, tapi itu yang cerita saya bahwa beliau tuh percaya sama saya dan yakin. Jadi beliau kalau sudah percaya, makanya beliau mohon maaf nih, tapi itu masalah takdir ya. Kadang-kadang orang mengkhianati beliau. Oke. Adalah orangnya kan, mungkin abang juga tahu itu. Cuma sekarang dia bilang apa sih kekuatannya? Nah, makanya saya tanya, apa yang kau jual? Kok bisa kau ditampung? Kan gitu kan? Ada tuh orang. Maksudnya Daniel Anzar Simanjuntak. Ya salah satunya itu juga mungkin ya. Nah, ada satunya lagi tuh yang rame itu. Yang mana? Saya bilang, ada katanya kalau banyak buat partai aja. Apa sih kekuatannya? Kalau sudah di media nggak ada masalah. Siapa? Kapitra. Oke, yang Itu baru kan ini. kawan saya. Yang baru ini. Di GNPF kawan, ya kan. Artinya tuh ada lagi beberapa orang yang Bahkan sudah di mengatakan istana. dia lawyernya Habib Rizik awal-awal kan? Nah, itu kan saya juga yang menyatakan bahwa udah 6 bulan dia nggak percaya, ya kan? Saya mau dilaporkan sama dia. 6 bulan maksudnya? 6 bulan udah tidak kontribusi lagi, sudah tidak. Alhasil Habib Rizik untuk mengklarifikasi jangan sampai melapor mungkin artinya itulah beliau tuh setia kawan. Kalau saya disebut kawan, kalau saya disebut murid setia murid. Artinya tidak mau menjerumuskan murid atau kawan. Di situ saya salut sampai disampaikan di TV, Anda sudah bukan pengacara saya. Kita sudah beda kapal. Oke. Nah, itu kan
untuk mengantisipasi gimana saya nggak taruh hormat. Oke. Artinya pembelaan dia tadi yang mungkin dari pertanyaan abang tadi, Ya. apa aja sih yang simpati termasuk itu kesetiaan. Wah, walaupun saking karena setia banyak juga yang mengkhianati. Oke. Tapi beliau nggak ada masalah. Nggak ada masalah dia nanti. Beliau udah masalahnya udah akhirat dunia ini Lewat sudah. tadi buat kegiatan beliau untuk mendapatkan surganya Allah. Ini kita bicara orang yang beriman. Ya kan? Semua agama saya rasa percaya ada hari kemudian. Artinya bukan masalah proses-proses surga neraka ya. Artinya beliau dan agama-agama lain juga percaya ada hari kemudian. Walaupun ada tokoh yang tidak percaya seperti pernah tahu aja kan gitu kan. Nah, yang nggak percaya itu menurut saya kan ateis atau komunisme ya PKI dulu seperti itu. Walaupun PKI juga katanya ada juga orang beragama, tapi kita bicara umum. Ini mohon maaf ya. Jadi tetap dengan menaruh respect ya. Tetap. Ini kan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, ketika ditanya di Deddy Corbuzier podcast mengenai kasus cat mesum ARS, katanya masih sedang itu masih proses ya. Walaupun saya tahu ini pertanyaan yang jawabannya standar ya, tapi sejauh mana Anda meyakini bahwa misalnya itu benar atau tidak benar gitu? Sekarang begini, kita bicara hukum ya, Prof. Maaf nih, Profesor kan ahli hukum, tapi saya karena pertanyaan ini saya harus pakai hukum juga. Walaupun nanti saya yakin Profesor sudah ada tuh. Jawabannya komplit, ibaratnya 10 soal udah 10-10-nya Profesor lebih tahu dari saya. Karena Profesor akademisi ya, Abang akademisi. Ya. Nggak boleh nyebut panggil Profesor nih, Abang akademisi, saya yakin tahu. Jadi begini, kita pakai logika saja. Seandainya benar, apakah Habib Rizik penyebarnya? Oke. Perempuan itu penyebarnya. Umpamanya untuk memalukan diri sendiri, tidak mungkin. Dan kepribadian beliau selama ini yang kita kenal, kami kenal, nggak mungkin lah seperti itu, ya kan? Kedua, siapa pelapornya? Ya kan? Siapa pelapornya itu? Dari mana dia dapatkan? Harus ditelusuri. Harus ditelusuri semuanya. Bagaimana proses penyebarannya? Siapa? Sekarang sudah tidak ada, bahkan SP3. SP3 itu artinya kan sudah berhenti. Ya kan? Lain dengan tapi kan sudah digugat dan kemudian dibuka lagi kan? Informasi seperti itu. Ya, sama kayak Ade Armando kan, udah 5 tahun lebih digugat, diperapit. Perapit. Kembali jadi tersangka. Nggak ada masalah, sampai sekarang malah makin menggila karena nggak ada efek jerah. Jadi kalau Habib Rizik seperti itu, tidak mungkin, bahkan sebetulnya diperiksa juga nggak pantas dia. Apalagi sekarang yang pembuat yang keluar dari orang yang pertama itu kan udah ketemu orangnya, kabarnya keluar negeri atau pergi kemana. Itu dicari dong orang tersebut. Ada nggak dia di BAP? Tidak ada. Itu kan namanya mengada-ada kasusnya. Mengada-ada. Nah, logikanya juga nggak mungkin. Jadi kalau penyebaran tidak mungkin kena kan? Nggak mungkin. Beliau tidak menyebar. Nah sekarang masalah kebenaran material. Material warhead. Melakukan nggak? Itu kan galiannya panjang. Sangat panjang. Kalau masalah tadi handphone saya juga sering saya ganti. Kalau saya jual bisa ketemu, diisi. Nomor saya berapa kali? Anda sudah ada yang mengganda. Ada keterangan. Gimana saya nggak ganti? Itu kok bisa dapat? Termasuk juga tagihan online ya. Saya bisa dapat. Ada kredit ini harus saya ganti nih. Yang gantinya pun jangan. Ini di antara kita. Jangan cuma kartu. Handphonenya hancurin. Makanya pakai handphone yang murah-murah. Habib Rizik kan seorang ulama, nggak sampai ke situ. Dia hadiah kasih orang apa semua, nomor lamanya dihidupkan lagi. Ya Ahok waktu sidang aja bisa tahu SBY ngomong jam sekian.
Itu kan fakta hukum. Iya. Bocoran SBY ngomong jam sekian disebutin sama Ahok di sidang. Saya pernah ribut sama Ahok di persidangan itu di pertanian. Karena saya protes hakim sebetulnya, bukan protes dia. Masa dia nanya Waktu kepada pengunjung sidang? Bung DHL sebagai apa? Kalau seperti itu kan yang perlu lawyer kan mereka, Iya. bukan kita. Iya. Saya simpatisan IBRS Ya. dan Pengunjung sidang. pengunjung sidang statusnya saya saat itu. Iya. Sampai saya mau diusir sama hakim karena waktu kasus Al-Maidah ini, Iya. Ahok nanya sama bicara istilahnya auden. Ini kan bukan auden ini pengunjung sidang. Iya. Kalian tersinggung nggak katanya? Walaupun ke belakang tapi tetap di depan. Sorry. Anda tersinggung nggak? Ini jalan ke belakang ya. Iya. Anda tersinggung nggak? Enggak, itu pada nggak tersinggung. Maaf majelis hakim. Terdakwa tidak boleh menanyakan pendapat bukan kepada ahli tapi kepada pengunjung. Wah ini katanya dari dulu. Oh, dia bilang. Karena saya pernah minta dia segera ditahan menurut pasal ancaman. Kalau mengenai dia pejabat begini-begini, justru kalau menurut KUHP pasal 52 pejabat pegawai negara harus ditambah hukumannya sepertiga. Ya. Yang terberat dan ditambah sepertiga, bukan seperti yang sekarang ini. Iya. Dia seorang ibu, pinangki. Iya. Iya kan? Nah, dia pernah berjasa Punya ikutan dinas sekian, bukan undang-undang tidak menyatakan itu. Punya istri soleha. Ada beda lagi. Ini kan lucu kan? Harusnya diperberat. Nah sekarang lihat tuh, Habib Rizik 4 tahun prokes. Iya bang ya? Yang koruptor 3,5. Joko Chandra. Itu dari mana ceritanya? Kalau Joko Chandra kasusnya suap ya. Padahal itu kalau menurut saya nih Prof ya, nanti bukan bidang saat perdebatan, menurut saya itu ius constituendum, mudah-mudahan berlaku. Bisa kita fakta bukti tadi jutaan, diskresi. Ya. Ya kan? Pak Jokowi ngelanggar berapa kali? Enggak ada masalah. Mungkin bisa langsung dibuat diskresi. Ya. Ya kan? Tapi kan itu jadi pincang. Apa hukum ini jadi pincang? Ya. Kita ngelihat ketawa. Ini kok ahli hukum istana gimana ini? Itu kan ius constituendum kan mudah-mudahan berlaku. Cita-cita hukum seperti bayar pajak. Mudah-mudahan orang bayar pajak. Mudah-mudahan orang patuh pada prokes. Itu berapa banyak nih pasar-pasar, apalagi waktu mau hari raya. Iya. Baru-baru ini di Holy Wing ya. Holy Wing ya, di cafe itu ya. Banyak lah. Itu udah rahasia umum tuh saya rasa. Kalau udah hukum tuh istilah nggak perlu dibuktikan. Ya. Itu namanya notoire dan notorious. Iya. Hakim ini sepertinya harusnya udah tahu Jokowi itu melanggar. Iya. Ya kan? Pasar-pasar, mal-mal. Jadi mudah-mudahan berlaku. Mobil nggak bayar pajak itu juga mudah-mudahan berlaku. Nggak boleh bawa keluar, tapi mobilnya nggak dibakar, nggak ditangkap sama polisi. Yang orang punya mobil nggak ditangkap, nggak dibawa. Yang penting mobilnya nggak keluar jalan. Ya. Itu kan ius constituendum. Ya. Kalau korup dan lain-lain itu yang di luar ius constituendum itu ius constitutum, hukum berlaku. Seperti tadi pasal 52 KUHP itu berlaku. Iya. Harus diperberat, ini diperingan. Makan yang prokes tadi dan herannya cuma tunggal satu-satunya beliau udah kawan-kawan saja. Kan aneh itu. Maka saya ada tulisan saya itu kok ini siapa ahli hukum istana ini? Atau sengaja atau tadi politiknya jadi kayak oligarki, kekuasaan, dendam. Karena Habib Rizik tidak mau mengakui yang tidak benar. Akhirnya politiknya politik kekuasaan, mirip kekuasaan tanda kutip. Kalau saya perhatikan seperti itu, mereka sembarangan aja. Tidak ada seperti pembunuhan, ya kan? Iya. Itu malah dikasih bertugas. Habib Rizik yang prokes sampai saat ini penahanan tidak diberikan. Padahal tadi polisi masih terikat pasal 52 KUHP. Ya. Dan itu pembunuhan. Tuduhannya, sangkaannya. Harusnya kan 15 tahun. harusnya subjektif.
di pasal KUHP itu, pasal 21 kalau nggak salah, itu nggak boleh untuk orang itu. Dia membunuh, bisa mengulang, bisa menghilangkan barang bukti. Kalau Habib Rizik apa yang dihilangkan? Barang bukti apa yang dihilangkan? Yang bisa dihilangkan maksudnya. Terus kalau lari, dipoles sampai diborgol, itu kan perbuatan memalukan bagi polisi. Masa di markas besar kantor polisi negara harus diborgol? Kantor besar markas polisi ibu kota negara. Ibu kota Jakarta kan, Polda diborgol. Itu kan berarti mereka nggak yakin dengan kekuatan profesional. Katanya promoter. Itu prokes. Promoter itu profesional, modern dan terpercaya. Soalnya sobat sekarang belum tentu paham kan. Oh iya, oke. Jadi begini, Bang. Jadi pembunuhan kilometer 50 walaupun tersangka. Justru subjek itu awalnya kan adanya di penyidikan. Masih bertugas. Tidak dinonaktifkan. Itu tidak ditahan. Kalau nonaktifkan oke lah. Malah kita sepakat tidak karena praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Presumption kita of innocent. Justru Habib Rizik saya mintakan seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau dia udah dihukum? Maksudnya pelaksanaan perjalanan hukum ini sudah selesai sampai tahap vonis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membebaskan. Jadi selama dia ditahan berapa hari? Sebulan? Bulan, 2 bulan, 3 bulan ini? Sebulan sudah. Tanggal 2 hari lebih. Harusnya dia tanggal 9 Agustus bebas. Nah, dia ditahan per 9 Agustus. Jadi besok 1 bulan. 3 bulan. Ini tingkat PT yang memerintahkan. Nah, sekarang kan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung, jadi jurek udah wilayahnya. Kalau itu judes fakti tingkat pertama. Itu kan tentu kan tahanan itu harus dihitung juga dong. Terus sampai kalau judeks faksinya untuk kasus Petamburan kan 8 bulan. Nah, maksudnya dalam kasus Petamburan tersebut ya memang kalau dibebaskan tidak ada hukuman ya dia udah rugi 8 bulan. Tapi ternyata kan beliau kan juga tidak kasasi khusus kasus itu. Jadi 2 ini anggap selesai dengan potongan remisi penahanan sejak tanggal 7 Desember. Penahanannya tanggal 13. Tanggal 13. 13 Desember. 13 Desember, 1 hari setelah itu. Nah, itu yang diborgol tadi kan? Mohon maaf kalau ada salah tanggal. Artinya sudah 200 hari lebih dengan remisi, dengan potongan-potongan apa semua. Nah, oke. Karena percuma kan, sudah selesai. Bahkan kalau kita khawatir, jangan-jangan nanti beda lagi. Mungkin beliau berpikir itu dengan para pengacaranya, kawan saya. Nah, tapi untuk yang ketiga ini, tadi ada dilema. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut yang diperpanjang oleh PT, Judek Paksti, itu tidak ada kata-kata ditahan atau penahanan. Itu kalau menurut pasal 197 KUHP, itu kan wajib, imperatif. Namun dengan pasal tersebut memang ada perkara MK yang orang men-JR partai pasal tersebut, yaitu 169 tahun 2012, nomornya 169. Itu itu kebetulan hakimnya, ketuanya Mahfud MD juga. Di sinilah nih, kadang-kadang pengen adil. Jadi bukan pengen adil, bagi saya itu membuat ketidakpastian hukum. Tidak cacat dia bilang. Tapi itu wajib, harus ada kata-kata itu. Wajib lawannya apa? Batal demi hukum kan kalau nggak seperti itu. Nah, oke lah, sudahlah. Bebaskan, keluarkanlah. Karena sudah 2 hari. Ini win-win solusi. Bukan barter. Habib Rizik tidak pernah mau barter. Kalau mau barter beliau senang-senang, tanahnya mungkin sudah jadi besar, tambah besar. Gedungnya juga, pesantrennya makin tinggi di Megamendung nih, uangnya juga udah tebal. Itu salah satu, termasuk konsisten, kapah, istiqomah. Makanya tadi kalau abang nanya kenapa sih kok seperti fanatik, ya saya nggak sembarang fanatik, saya bukan anggota FPI. Kenal sama Habib Rizik sejak tahun berapa, Bung Dehail?
2014-an. Oh, 2014-an ya. Baru artinya saya mendekatkan diri. Pasca Pilpres atau sebelum Pilpres? Pasca Ya. Jadi SBY ya. enggak, pasca Pilpres 2014 Jokowi Oh ya itu pra. ya kan? Saya udah ikut, saya ke KPK udah ikut, bukan udah masalah ini lagi. Ahok yang dituduh bukan dituduh, terpapar kalau menurut saya, bahasa saya terpapar korupsi, saya udah ikut. Oke, waktu Ya kan, karena apa? Ini pertemuan lembaga negara sumber korupsinya. waras itu ya, soal sumber waras. Ini temuan lembaga negara sah. Ada di dalam UUD 45, BPK. Belum ada apa? Itu Korlabi tadi yang melaporkan. Pada saat itu saya pakai AB. Oh, AB. Maksudnya yang Ahok kedua, dia kan ada nista tuh 2 kali Iya. di kantor gubernur. Kalau menurut saya itu lokus deliktinya, tempusnya berbeda. Iya. Ya Habib Rizik juga kan semua prokes. Iya. Ahok juga kan Iya. Al-Maida di gedung itu dan di Pulau Seribu. Iya, Kok jadi beda? Dengan Habib Rizik kok bisa beda? Dia juga berapa kali kok yang kena cuma 1. Oke. Nah, makanya saya laporkan. Itu awalnya saya laporan. Kebetulan saya sendiri pelapornya Atas nama untuk Ahok. Saya atas AB nama Aliansi Anak Bangsa. AB itu didirikan tahun berapa? 2000 ya sekitar 2016-an. Oke, kalau Korlabi? Ahok tuh waktu kita laporkan setelah perkara dia ini nih. Kalau Korlabi? Korlabi itu 2 AB pokoknya. Oke. 2 AB berapa 6 bulan. Tapi saya tetap izin buat ini. Justru kata kawan-kawan saya, artinya yang bukan orang FPI ketika ke Mekah, beliau yang nyebut saya itu selalu Korlabi justru bukan AB. Oke. Selalu membesarkan, artinya tuh happy, senang kepada Korlabi. Oke. Atau mungkin lebih gampang kali ya, karena ada ormas juga mirip tuh, jadi selalu beliau ke situ. Tapi sama Yang itu aja gitu. Tapi mereka ada juga bukan Korlabi apa? Porkabi. Saya kan Korlabi, kami Korlabi. Yang dirikan juga. Porkabi itu persatuan apa? Saya kurang paham juga tuh. Ada semacam ormas juga ya. Ormas apa Syiah kalau nggak salah. Aduh, saya nggak tahu. Yang pernah diketuai oleh yang baru meninggal ya, Jalaluddin Rahman baru meninggal kan kalau nggak salah. Ustadz Jalal Porkabi ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu itu masalah perkumpulan Ahlul Bait Indonesia. Porkabi itu. Ahlul Bait Indonesia. Ada juga itu. Oh iya. Porkabi. Kok Korlabi, koordinator pelaporan bela Islam. Jadi yang menghina, ya kan, kita laporkan. Siapapun dia. Oke. Kita laporkan. Kalau saya pakai AB berarti kita dalam rangka nasionalis. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa tidak melulu kita bela yang Islam. Ya. Kalau ada nistakan agama Kristen, siapapun orang penistanya kebetulan minta tolong, kita bantu. Gitu. Itu kita pakai AB. Kalau Korlabi kan koordinator pelaporan membela Islam, seolah kan cuma Islam yang dibela. Tentu yang non kita nggak ada anggota kita di situ. Tapi kalau AB, ya saya kan tadi saya larinya ke advokat juga. Saya ini pengurus di advokat juga di KAI. Ini Ustadz Waloni Muhammad Kece nggak ikut-ikut? Saya nggak ikut. Itu dua-duanya nggak ikut. Kawan-kawan yang lain. Kalau nggak salah Al-Katiri ya. Al-Katiri. Juju. Itu kawan-kawan kita semua. Sudah kita undang juga kalau Al-Katiri ya. Tapi begini, Bung DHL ya. Saya sebenarnya orang yang tidak begitu suka dengan lapor-melapor sebenarnya. Oh betul. Terutama dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Saya sependapat. Cuman memang yang menjadi dilema di Republik ini dan susah bagi kita adalah hal-hal yang terkait dengan kalau begini, ada 2 hal ya. Kalau mengenai katakanlah kritik dalam konteks pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian yang non agama, saya
totally nggak setuju lapor-melapor. Betul. Karena bagi saya, Anda mau berdemokrasi, mau bermedsos, tapi Anda baperan. Aneh kan? Saya sendiri di medsos dikatain anjing, dikatain goblok, tolol. Malah saya tuliskan, ya kan? Saya tulis di video, Refli Harun orang pecatan sakit hati. Refli Harun goblok, tolol. Saya tulis, saya bacakan tuh komentar-komentar orang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau Anda bermain media sosial, Anda harus siap dengan konsekuensi seperti itu. Betul. Nah, karena itu saya merasa aneh ketika orang kemudian, wah, saya dicemarkan, saya kena ujaran kebencian. Waduh, saya bilang cemen. Apalagi tukang lapornya. Waduh, saya betul-betul ini. Tapi kalau soal penistaan agama ini, saya terus terang aja ini wilayah ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau kita terus gaya Eropa Amerika yang liberal diterapkan di sini, wah ini konsekuensi berat juga. Bertentangan dengan Pancasila. Ya, karena kalau di Eropa dan Amerika tidak ada yang namanya penistaan agama itu. Jadi semua itu atas nama demokrasi. Bahkan film, maaf kata, film Michael Patikotis, misalnya The Last Temptation, itu menggambarkan tuh Yesus di goda, ya kan, lalu sempat menikah dan lain sebagainya. Tapi film itu di Amerika Serikat nggak dilarang, ya kan? Karena memang mereka nggak ada yang namanya orang dipenjara karena berekspresi itu. Mereka dipenjara karena melakukan kejahatan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengklirkan dulu soal yang adu mengadu di wilayah ujaran kebencian dulu, ya kan? Anda kan kalau tidak salah kasus Gus Nur jadi lawyer ya? Ya. Lawyer sampai akhir, sampai di pengadilan negeri sampai di PN habis Anda ikut terus. Ikut. Sekarang tingkat mana sekarang kasusnya atau udah nggak ikut lagi? Sekarang kalau nggak salah informasi sudah kasasi kan? Iya kasasi ya. Yang kasasi siapa? Gus Nurnya. Yang saya tahu Gus Nur yang kasasi. Padahal masa tahanannya udah habis. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia tidak salah. Ya. Jadi itulah konsistennya ulama di situ. Tapi sepertinya karena Gus Nur kasasi, jaksa kasasi juga biasanya sebenarnya seperti itu, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Oke, apa yang Anda dapatkan? Walaupun saya nggak mau tanya banyak karena ini kan juga menyangkut diri saya kan. Apa yang Anda dapatkan dalam kasus itu kalau kita kaitkan dengan kebebasan berpendapat, ya kan? Dalam hal yang disampaikan oleh Gus Nur. Mungkin Anda evaluasi Anda yang paling mencolok, yang paling Anda ingat gitu. Jadi saya kebetulan sedikit tidaknya itu melibatkan Bang Refli juga ya, karena artinya Bang Refli bersama-sama. Namun kalau nggak salah laporan dari Mu'anas Aidit itu videonya Gus Nur. Artinya kalau bicara seperti itu, sebenarnya pelapornya itu bukan Mu'anas, pelapornya itu dari GP Ansor. Oh iya maaf. Iya, pelapornya GP Ansor melalui Kodir kalau nggak salah ya, yang lawyer Kodir ya. Oke. Tapi kalau kelibatan Mu'anas Aidit, kalau bisa abang ingetin saya dalam kasus yang ini. Ya, komentarnya doang? Dia kan selalu mengomentari, selalu gitu. Mengompor-ngompori. Ya. Kalau nggak salah kan Bang Refli juga termasuk diarahin sama selain Mu'anas, kayaknya tendensius kepada Bang Refli. Siapa itu orang istana yang Ngabalin kalau nggak salah ya. Nah, padahal kan secara hukum memang nggak kena. Jangan profesor, jangan Bang Refli. Gus Nur itu kebebasan berpendapat. Ada pengucilan dalam hal ini untuk menyampaikan suatu edukatif. Kalau ulama tentu menasihati, yang ini halal, yang ini haram, ya kan? Itu artinya dia sudah ranahnya ilmu agama. Kalau larinya kepada undang-undang positif, itu kebebasan berpendapat. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang melarang agama, tapi mulut harus diam. Jadi nanti guru diam, murid diam. Atau harus pakai WA. Berarti Undang-Undang 45 diganti dulu. Kan menyampaikan pendapat di muka umum, lisan maupun tulisan. Jadi boleh pakai lisan.
dakwah kok mau dilarang? Nah, undang-undang ITE juga tidak melarang sampai di situ. Nah, permasalahannya ini tadi saya bilang ada orang kekuasaan, penguasa atau oknum-oknum penguasa yang suka tersinggung. Dan Presiden Jokowi mungkin dikomporin. Seperti itu kan, kok di depan mata ini sudah level sekian, kita harus begini. Tiba-tiba dia buat kerumunan di Grogol. Jalan kayak Itapa kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Habib Rizik lagi disidang karena menikahkan anak. Maulid. Dia kunjungi dengan Prabowo itu. Sengaja seperti mau apa? Saya presiden. Nggak sengaja nikah juga. Iya. Habib Rizik sedang ditahan. Sepertinya mempertontonkan kecongkakan. Kalau kita lihat ini otoriter. Tidak boleh diganggu. Kalau kita ingat teori saya dulu, dapat pelajaran teori itu kayak seperti teori Machiavellisme, jangan menjauh begini aja. Machiavellisme. Iya. Thomas Hobbes itu kelakuannya seperti itu. Semuanya kalau yang kita mau boleh dilakukan dengan cara apapun. Manusia bagaikan serigala bagi manusia lainnya. Itu homo homini lupus. Homo homini lupus, Thomas Hobbes. Kayak begitu kan? Iya. Artinya cuma kecuali kelompoknya. Walaupun akhirnya antara kelompok juga kalau udah mereka semua pecah juga, yang rugi siapa? Tanah air, bangsa, negara. Jadi ini dari sudut daripada ilmu dakwah memang harus menyampaikan tentang hak dan batil. Tapi begini, Bung DHL ya, kadang-kadang serba dilematis menurut saya kalau kita misalnya dalam kasus Ustadz Yahya Waluni misalnya, dan kalau dalam kasus Muhammad Kece. Kita ini kan karena ini ya, Sobat Era ya, ini ilmiah ya. Dalam kasus Muhammad Kece tiba-tiba serempak katakanlah kelompok-kelompok kanan ini mengatakan wah dia menista. Oke. Tokoh-tokoh Islam ya, lawyer-lawyer Islam, mungkin tokoh-tokoh agama pergerakan Islam. Wah, dia menghina. Langsung ditangkap. Ya kan? Wah, tangkap. Sepertinya yang adil itu kalau orang ditangkap dan ditahan. Langsung dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman 5 tahun. Seperti Ahok kan? Pasal 156A itu. Kena juga pasal ujaran kebencian. 6 tahun. Tambah bisa ditahan lagi. Kan biasanya ditandem tuh. Biar orang nggak gampang lolos kan. Tiba-tiba ada desakan. Wah kalau gitu Ustadz Waloni juga dong. Ustadz Waloni menista agama non-Muslim, non-Islam, ya kan? Akhirnya mungkin biar adil tangkap juga. Nanti lalu tiba-tiba muncul lagi orang istana mengatakan, oh UAS juga dong. UAS juga kan pernah bilang menyinggung agama lain, itu penistaan juga, minta tangkap juga. Gak pernah selesai jadinya, Bung. Jadi begini, ini peran legislatif lah main. Iya. Tentunya kan berarti di sini ada sesuatu yang sifatnya belum tentunya tidak sempurna. Kalau saya ditanya yang sempurna itu adalah Al-Quran. Kalau menurut nanti Nasrani, Injil. Tentu saya menyatakan ini undang-undang tidak sempurna. Belum sempurna, itu kerjaan legislatif lah. Yang jelas Waloni ingin menyampaikan sejarah dia sebelum Islam. Permasalahannya adakah larangan menyampaikan sejarah dirinya dan dia merasa menyesal. Dia sampaikan. Nah, kalaupun kita berusaha objektif, Bang, kalaupun di situ ada rambu-rambu sistem yang dilanggar, tadi pertanyaan saya balik ke pertanyaan saya tadi. Bagaimana orang ingin menyampaikan tentang masa lalu dia yang dia anggap ya keliru. Dia ingin menceritakan kalau kayak begitu nanti buku-buku juga dilarang. Baru tadi bicara lisan di barang-barang canggih ini nanti lama-lama buku yang dilarang. Terakhir kitab yang dilarang. Ini buku udah nggak benar, udah nggak Pancasila. Kan, kalau Bung DHL melihat dari perspektif Yahya Waloni.
Tapi kan pendukung Muhammad Kece juga kan bilang loh, Muhammad Kece juga bicara tentang masa lalunya. Nah, Dalam perspektif mereka, dalam perspektif non-Muslim. Jadi kan Ya. kalau Waloni dari non-Muslim ke Muslim, Muhammad Kece dari Muslim ke non-Muslim, dan mereka menganggap masa lalunya itu masa lalu yang keliru, sama-sama. sama, oke. Iya. Kalau nanti seperti itu, itulah tadi titik temunya. Legislatif punya peran dong, bagaimana menyempurnakan undang-undang ini. Sementara ada kebebasan berpendapat, ya kan. Apalagi kalau di kita sandingkan komparasi kepada hukum halal Barat, liberal, Oke. Amerika, Iya. yang boleh memperlihatkan kepornoan kisah-kisah Nabi. Iya. Sementara kalau di Islam kan ada batasannya. Iya. Tapi dalam Kristen juga tentu ada batasannya. Nggak boleh, belum tentu menyetujui itu. Tapi masalah ini kan sistem hukum negara. Tapi ini tetap ke sini, jangan ke sini. Oke. Jadi masalahnya hukum positif kita ini berarti kurang sempurna untuk mencapai tadi mencegah hal-hal negatif itu, Bang. Oke. Jadi Kita jangan bicara ius constitutum dan ius constituendum. Oke. Ius constitutumnya ada pasal 156A Ya. mengenai penistaan. Ada pasal ujaran kebencian. Kan mudah sekali. Ustadz Yahya Waloni itu ditangkap karena dianggap melanggar pasal 156A, yaitu 156A. penodaan agama. Nah, ini lalu dianggap melanggar pula pasal 28 kalau tidak salah. Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian. Ya. Ya kan? Ya, persoalannya adalah begitu mudahnya akhirnya orang bisa dikenakan dengan pasal-pasal seperti itu. Makanya sekarang yang terjadi adalah kan semua minta tangkap, bayangkan. Lama-lama semua ulama Bisa ditangkap. bisa ditangkap, semua pendeta juga bisa ditangkap. Semuanya bisa begitu. Makanya Karena kan- inilah kekurangannya. Kita kan tahu masing-masing agama mengklaim bahwa agama mereka lah yang paling baik. Benar. Oke. Nah, Dan jangan diperdebatkan. iya, dan jangan Nggak boleh itu kita. Tapi ini kan media sosial. Nah, Kita cerita di ruang tertutup misalnya. Ada saja orang yang memvideokan. saya mari ngopi dulu, Bang, ya. Boleh, Bang? silakan Boleh. justru. Ya kan? Tapi Abang bisa nggak tolerir nggak bahwa di sini peran legislatif untuk Ya. pembenahan itu? Iya. Jadi jangan cuma masalah kita berdebat, tapi tidak di rumah keadilan ini Ya. tidak dibenahi. Artinya Saya sih ada prasarana untuk saya sih keadilan ya. saya ada konsep, ya kan? Walaupun ini konsep kalau saya ya, tapi untuk yang tadi legislatif ya. Kalau saya mengatakan begini, bisa nggak kita itu jangan gampang dulu memenjarakan orang, menahan orang hanya karena dia melakukan perbuatan yang malain prohibita, bukan malain se. Kalau malain se itu kan kejahatan yang dari sononya Sepakat, kejahatan. Bang. Sepakat. Kalau malain prohibita itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penistaan agama, itu kan semuanya malain prohibita. Ya, Dia dijadikan tindak pidana karena ada undang-undang yang melarangnya. betul. Tapi kalau Anda memperkosa orang itu nggak usah dikatakan lagi itu kan. Itu dari sononya semua mengatakan kejahatan. Nah, untuk yang sifatnya malain prohibita itu nggak boleh ada penangkapan terlebih dulu. Betul. Ya kan? Sepakat saya. Harus ada klarifikasi. Kalau memang kan ada yang mengadukan kan, walaupun dia bukan delik aduan, malah saya mengatakan kenapa yang malain prohibita itu nggak dijadikan delik aduan aja, oke? Oke, Karena kalau dijadikan delik umum bisa jadi subjektivitasnya tinggi. betul. Karena begini, ini nuntut, ayo polisi tangkap, ya kan? Ini nuntut, ayo polisi tangkap. Polisi bilang, loh kami nggak ada aduan. Loh karena nggak perlu diadukan, ini bukan delik aduan, oke? Nah, misalnya dijadikan delik aduan dulu. Banyak kan justru yang bukan delik aduan, polisi nunggu Iya. pengadunya. Kan kadang-kadang lucu, nggak ada yang ngadu, padahal itu bukan Karena delik dia aduan. karena polisi juga saya bayangkan bingung, apalagi kejahatan cyber. Kalau dia misalnya aktif, misalnya penyebaran kebencian kan bukan delik aduan. Tiba-tiba dia nangkap sini juga Makanya bingung. tadi kan pembuat undang-undang. Nah, oke, Kalau misalnya ada kita orang. katakan itu
dijadikan delik aduan dulu. Setelah delik aduan, kalau ada orang yang melaporkan, ketemukan kedua belah pihak. Ya kan? Nah, polisi sebagai fasilitator, rekonsiliator untuk restoratif justice. Bisa nggak mereka berdamai kan begitu? Atau kalau enggak, polisi menjadi fasilitator, tapi yang pihak yang juga harus terlibat, misalnya majelis ulama, misalnya kan, kalau dalam konteks Islam, dewan gereja misalnya. Jadi kalau damai sudah, maksudnya masyarakat ini kan perlu juga didamaikan, jangan kemudian saling hantam, saling dendam Lagi begitu. kalau semuanya ditampung, kalau Iya. semuanya boleh, ini berlanjut lah anggap ya, Iya. saklek. Iya. Karena undang-undang positif ini, Iya. undang-undang ITE kan bukan, ini Iya. konstitutum, Iya. harus berlaku. Penjara juga penuh. Makanya, Akhirnya semua nih gedung-gedung banyakkan penjara dia pakai. ya Polisi jadi kekurangan tenaga. Nah, artinya kan perlu pembenahan, Bang. oke. Daripada ayat-ayat pasal ini. Ya, tapi atau maksud undang-undangnya saya, yang dihapus. maksud saya, abang Dijadikan dan perdata. teman-teman juga berkampanye sebelum dia jadi ius constituendum, sebelum jadi hukum ke depan. Ya yang sekarang walaupun dia ius constituendum, ya jangan gampang juga digunakan. Nah, itu larinya ke petugas. Petugas Iya, hukum. tapi kan petugas itu kan selalu dilema. Kalau dia didesak di kiri, desak di kanan juga bingung dia lama-lama kan. Kecuali kalau petugasnya betul-betul profesional, independen. Kita kan buktikan bahwa petugasnya pun tergantung desakan. Ya contohnya ini Ade Armando. Iyalah. Ya kan? Iya kan? Ini makanya dia berani terus efek jerah di sini perlu untuk Ade Armando ini. Artinya orang yang sudah berulang-ulang tentu bolehlah. Tapi kalau tadi satu kalau- orang baru salah omong Ya, lapor, tapi kalau menurut saya kan tetap saja harus restoratif justice itu restoratif justice serasa perlu, bahkan kalau jadi perlu dipertemukan lah. Kan misalnya katakanlah, nih abang mengadukan Ade Armando. Ya udah polisi panggil Ade, panggil abang kan. Kalian apa masalahnya? Oh ini kan. jadi begini maksud saya, Bang. Tapi tadi kan masalahnya bukan delik aduan. Itu persoalannya. Makanya saya bilang ke depan harus dijadikan delik aduan sehingga ada pihak Bahkan yang saya senangnya, maaf Bang ya, Iya. ini lebih daripada restoratif justice nih. iya. Bahkan dijadikan keperdataan ini kalau menurut saya. Itu perdata. Nah, jadi kalau dia mau, dia modal lah tuh gugat orang itu karena merasa dia Ya tapi dihinakan atau sakit hati. itu mungkin berlaku untuk hal-hal pencemaran nama baik, ya kan? Ya pokoknya undang-undang ITE lah. Tapi ya ITE. Tapi Kecuali tadi. kalau penodaan agama kan lucu, Itu bukan nggak perdata. bisa. Bahkan itu saya nggak setuju. Dia mau minta maaf sama siapa? Iya. Emang agamanya punya orang Muslim ini? Makanya, Punya Muslim Indonesia. Makanya. Secara garis besar lagi. Kalau dibesarkan lagi punya Malaysia Indonesia, bukan dunia. Jadi dia minta dimaafkan kepada siapa? Nah ini kan buktinya Sukarmawati datang ke MUI dimaafkan. Kayak perwakilan tempat minta maaf. ya tapi kalau undang-undang memerintahkannya kan memang bisa. Tapi ini kan undang-undangnya nggak ada. Nggak ada permasalahannya. Jadi kalau misalnya undang-undang menjadikan MUI sebagai katakanlah arbiter misalnya, ya kan? Atau rekonsiliator. Sulit itu. Dia kan masalahnya umat ada yang setuju dan tidak. Karena permasalahannya yang dihinakan itu bukan umat tapi adalah Rasulullah. Ya itu kan sama aja dengan abang ingin mengatakan yang namanya ujaran kebencian terhadap golongan. Sama aja. Minta maaf sama siapa? Misalnya yang dinistakan misalnya ya katakanlah saya lah. Kembali Bang, maaf Bang, kembali kepada hukum positifnya harus dibenahi, That's artinya okay. revisi Iya. supaya ada arbitrasi untuk MUI, ada Ya. hak, kan? Ya. Nah, jangan tiba-tiba Karena saya akhirnya nggak produktif bangsa ini kalau saya lihat, ya kan? Dalam perspektif kita yang Muslim, Muhammad kece itu betul-betul ngece, ya bahasa Jawanya kan, betul-betul ngece. Jadi kece itu dalam hal ini bukan kece parlente, tapi ngece dalam bahasa Jawa itu ya ngolong, ya kan? Tapi yang dikatakan Muhammad Yahya Waloni dalam perspektif non Muslim ya juga menghina juga. Ya, yang dikatakan UAS dalam perspektif Kristen atau non Muslim menghina juga. Kan jadi subjektif kan? Nah, jadi kita selalu akan mengatakan kita akan stand di UAS, stand di Waloni. Oh enggak.
dia sedang menjalankan perintah agamanya. Lalu ini juga bilang nanti dia sedang menjalankan perintah agamanya juga, bahwa yang namanya agama yang terbaik itu adalah agama mereka. Kan hopeless kita Jadi jadi. gini permasalahannya nih, seperti kalau kita Saya terus terang kenapa saya raise ini ke abang Bang DHL ya kan, karena Bang DHL tadi bilang sebagai kata tadi Korlabi, koordinator pelaporan bela Islam. Berarti kan kerjanya lapor melapor. Nah, ketika tadi menyentuh agama dihina. Iya. Nah, tadi kan ada lagi pendapat Profesor Bang Repli, itu saya benarkan juga. Kalau menurut versi sana seperti itu juga sama. Iya. Nah, permasalahannya undang-undang ini menyatakan kedua-duanya itu boleh untuk melakukan melapor-melapor. Kalau kita bicara, nah, berarti kan kita sama juga menyalahkan undang-undangnya. Sebenarnya undang-undang itu kan tidak delik aduan itu. Ya artinya Undang itu delik umum. Kekurangan lengkapan daripada pengaturan tentang materi delik umum, delik biasa atau delik aduan, itu kan berarti larinya kan ke pasal-pasal ini. Nah, jadi di sini perlu kerja keras. Ya makanya legislatif instead of langsung datang ke polisi, harus ada upaya rekonsiliasi. Lebih dulu. Iya. Artinya ketika ada satu nggak mau, Bro, Bang, baru kan otomatis itu kan tetap harus naik. Iya. Nah, alasannya bertahannya untuk supaya naik, bahkan menurut saya, restoratif justice tadi. Bahkan menurut saya nggak usah pidana. Perdata aja. Itu maksud saya tadi ke situ, Bro. Perdata aja. Jadi misalnya, ya kan? Kalau dia tidak mau minta maaf, ya ada kelompok yang menggugatnya secara perdata. Betul. Tapi uangnya tidak boleh untuk mereka, untuk Baitul Mal, misalnya. Jadi begini, kalau misalnya kalau gugatannya itu berhasil kan, misalnya gitu. Nah, itu kan berarti pengembangan masukan abang selaku profesor akademisi kepada dewan tuh. Iya. Jadi makanya saya bilang kalau ide saya tadi dijadikan banyak pasal-pasal tersebut lebih baik dijadikan dimutasi, diadopsi menjadi pasal perdata. Nah, di sini kan peran DPR dan eksekutif tentunya. Nah, jangan lupa mereka ngundang orang-orang yang seperti profesor, dengan berapa menit ini udah banyak masukan yang positif. Jangan lupa undang-undang juga aktivis. Jangan lupa ini tiba-tiba kayak ombudsman tiba-tiba jadi, iya kan? Pasalnya sekian dengan waktu singkat bisa jadi. Bahkan kabarnya kalau jadi tanggal sekian dapat hadiah sekian. Berlomba-lomba asal aja. Kalau omnibus law itu karena memang ada hidden agendanya, ya kan? Dan kita paham tuh. Ya, kita paham itu. Banyak hidden agendanya, ya kan? Nah, tapi ini kan kita bagaimana membuat biar antar masyarakat ini tidak berkelahi terus, apalagi akhirnya agak fatal. Fatalnya begini, pendukung Jokowi, ya kan, misu-misu maki-maki Yahya Waloni, tapi tidak marah sama Muhammad Kece. Lucu ya. Sebaliknya gitu juga ya. Pengkritik Jokowi misu-misu sama Muhammad Kece tidak marah sama Yahya Waloni. Jadi makanya aturannya gitu. Harus jelas di situ, kita aturan kembali lagi ke legislatif. Gitu. Kalau saya terus terang saja tidak setuju bahwa ada pasal-pasal tentang penodaan itu yang langsung bisa dipolisikan, dipidanakan. Pasal penodaan boleh tetap ujar ada. Kebencian ya. Enggak, penodaan. Karena ujaran kebencian saya lebih nggak setuju lagi kan ITE. Ini penodaan yang 156 ya, 28. bukan tidak 28 biasanya. Iya, bukan tidak setuju, tapi tetap ada, tapi mekanismenya nggak boleh pelaporan ke polisi. Mekanismenya adalah tadi restoratif justice ke majelis ulama sebagai arbiter. Atau tadi kita sepakat jadikan bagian daripada hukum perdata. Oh ya nanti. Jangan harus pakai Baitul Mal. Jangan gugat dulu. Misalnya katakanlah ada umat Islam yang merasa dilecehkan, dinodai agamanya. Nah, dia melaporkan orang yang menodakan itu kan. Nah, orang yang menodakan itu ya tentu untuk menemukan dia kan bisa saja lari dia kan. Betul. Bantuan pihak kepolisian is okay. Misalnya dipanggil dulu lah secara layak kan. Kalau misalnya dia ketemu lalu difasilitasi oleh MUI. MUI memberikan dia bukan bersifat arbiter ya, tapi dia mudah-mudahan bermanfaat bukan sama saya ini loh. Iya, dia bersifat menemukan. Jadi
kan dia kan ada arbitrase, ada rekonsiliasi ya kan. Nah, dia mereconcile. Kalau gagal, kan gagal misalnya, ya silakan pihak ini menggugat secara perdata. Misalnya. Walaupun media mediasi itu juga ketika masuk ke pengadilan negeri perdata itu enggak. ada kesempatan. Enggak. Nah, Jadi artinya model seperti itu memang udah ada juga hukum kita. iya, tapi maksud saya ini benar-benar pidana, iya, masih jadi pidana. ini mediasi itu mandatori. Jadi tidak perspektifnya pidana, pidananya dihilangkan. Jadi mediasinya mandatori. Nih. Jadi malah in se itu yang baru dipidanakan, tapi malah in prohibita mediasi. Kalau gagal mediasi, silakan Baru Anda lanjut. menggugat secara perdata, sehingga orang ada efek jerah juga. Kalau disuruh bayar ganti rugi kan lama-lama pusing juga kepala dia. Bayar pengacara kan mahal. Makanya. Walaupun dia nggak. Iya. Gitu. Apalagi kemudian dihukum untuk membayar ganti rugi. Nah, kalau tidak mau, ya ganti hukuman kurungan baru kan, kira-kira begitu. Jadi ini masukan abang selaku profesor, selaku akademisi, bukan bermanfaat untuk saya aja nih. Kalau nanti di viral di share ini anggota dewan harus ambil ilmunya nih dari punya abang ini nih. Masukannya. Iya. Jadi karena saya agak merasa apa ya? Kok jadi ini bingung. Kita mau menegakkan demokrasi. Nah, jadi membedakan demokrasi ala barat yang tidak Pancasila, sila ke-1 itu di sininya. Kalau di sana kan nggak peduli. Mau Tuhannya dikasih digambar bajak laut atau Nanti apa, kalau kebebasan. sampai menyerempet ke situ, Ya. Prof. Nah, ini kan hampir sama juga Panggil sebetulnya. Bung Bang, Bang Repli. Kadang-kadang saya nih terkesima sama profesornya. Saya merasa dosen saya itu profesor. Pokoknya Jadi siapapun dosen profesor, walaupun belum maksudnya profesor. dosen saya banyak profesor atau doktor. Jadi ketika saya ketemu orang yang derajatnya seperti itu, saya lupa manggil abang. Itu maklumin tuh. Jadi Oke, bukannya ini. oke. Jadi gini, Bang. Kalau bicara tadi kan tujuannya musyawarah juga. Iya. Ya, restoratif justice Dan itu Pancasilais banget musyawarah mufakat. Saya pengen nyampaikan ini di luar itu. Iya. Itu adalah bagian daripada musyawarah. Mohon maaf kalau saya sampaikan, bahkan pembunuhan pun dalam Islam, Iya. Bisa. ya kan? Iya. Apa yang nggak bisa? Iya. Kan seperti itu. Iya. Cuma jelas hukumnya. Iya. Faktor pemaaf, ikan pencabut, mufakat adalah pada keluarganya. Ya, profesor kan mau menyampaikan seperti itu. Ada badan khusus, Iya. ya kan? Iya. MUI boleh, tapi dikasih kewenangannya untuk ini. Bukan tiba-tiba datang sehingga orang banyak kapan saya dikasih izin sama umat Islam. Iya. Tapi kalau sudah ada ketentuannya, Iya. jelas regulasinya, tentu bisa diterima. Kan ada rancangan undang-undang, Iya. ya kan? Dan sebelumnya tadi undang profesor Bahkan sebenarnya ya. Bang Repli, undang profesor yang lain. Jangan mentang-mentang dia berseberangan nggak diundang, padahal ilmunya lebih pintar. Bahkan sebenarnya kalau kita mau misalnya mengadopsi ilmu agama misalnya ya. Kenapa untuk umat Islam misal ya kan? Wah, diberikan kesempatan dulu menerapkan hukum agamanya. Misal, ya kan bisa juga kan? Dan belum pernah dicoba sejak UUD 45 Merdeka. Ada juga di Undang-Undang Perkawinan. Ya. Hibah, wasiat. Tapi kalau Artinya juga, kalau begitu, wah ini kita mau wah ini nanti keliru pikir dia. lain lagi. Padahal kita mau bicara objektif. Ya, ini Kita, kan kita untuk ikuti mengenai musyawarah mufakat dalam Islam juga ada. Ya. Kalau memang masuk akal sama yang tidak pernah dengar atau tidak suka, ya. itu berarti kan dia membohongi dirinya sendiri. Padahal itu bagus. Padahal sebenarnya di adat-adat tertentu itu di musyawarah mufakat juga. Mereka berdamai. Justru damai itu jauh dianggap lebih adil. Kayak seperti di Papua misalnya kasus pembunuhan. Instead of dibawa ke pengadilan, keluarga masih dendam. Tapi ketika mereka berdamai, potong babi, ya kan? Lalu anak yang bapaknya dibunuh itu dipelihara. Itu malah bisa mendamaikan. Gitu. Itu kan bagian bisa menjadi hukum nasional. Iya. Asalnya hukum adat. Yang baik-baik kan bisa diambil. Toh kebaikan itu tadi, kalau kita persepsinya dari hukum Islam,
pola, bentuk, metode perdamaian dia seperti itu. Jadi sebetulnya sama aja. Iya. Boleh menjadi hukum, umpamanya hukum adat berlaku, adat pidana ya. Dia alternatif. Alternatif. Jadi misalnya ketika orang katakan ada peristiwa pembunuhan, misalnya ya, maka karena dia sesama Muslim, alternatif dulu penerapan hukum agama mereka, yaitu apakah ahli waris mau memaafkan atau tidak, ya kan? Lalu kalau memaafkan berapa yang dia minta? Ya kan memang haknya ahli waris kan, misalnya kan? Ini kan antara kita kan berusaha objektif. Iya, iya. Sekarang ada lagi belum apa-apa ini, perempuan dari sebuah partai menyatakan orasinya, bahkan tinjauan ilmiah dia katanya bahwa bahasa Arab itu bahasanya ya oke lah itu. kan jadi ada provokasi di negara ini. Itu fobia yang berlebihan. Nah, saya rasa sengaja. Jadi kalau misalnya ternyata tidak bisa direkonsiliasi, musyawarah mufakat tidak tercapai, barulah masuk mekanisme hukum sekarang, yaitu pemidanaan dengan Bang, penjara. Saya begini, gitu. saya membuat perbandingan. Jangan kita bicara hukum yang material ini. Iya. Ya kan? Baru bahasanya aja udah disalahkan, bagaimana kita mau mengupas dalam? Enggak ini juga. Karena kalau kita bicara tentang perjuangan yang benar on the right track, itu sama seperti orang pakai jilbab. Zaman dulu orang pakai jilbab itu dimusuhin, ya kan? Dikatain. Sekarang dipaksa karena ada ini. Iya, sebelum dipaksa COVID, ya kan? Ya. Itu orang udah biasa pakai jilbab. Contoh misalnya dulu di televisi, kita nggak akan pernah melihat reporter pakai jilbab. Tapi sekarang umum banget, ya kan? Ini. Jadi kan shifting, yang namanya bergerak terus menerus kan. Jadi evolusi. Iya, adalah nilai-nilainya. Dulu juga waktu peradilan agama kan kontroversial kan? Ketika undang-undang peradilan agama mau di launching, ribut kan orang, wah ini diskriminasi dan lain sebagainya. Padahal maksudnya ini untuk mereka yang beragama Islam saja. Ya kan? Gitu. Ya kan. Nah, nanti pidananya juga gitu untuk orang yang beragama Islam. Karena jauh lebih gampang negara. Orang dia sudah memaafkan, ngapain kita hukum lagi? Kan kira-kira begitu. Toh yang punya hak adalah ahli waris. Gitu. Asal tadi genuine. Ya kan? Tidak ada upaya pemaksaan, ya kan? Jadi penegak hukum bersifat sebagai katakanlah mediator gitu-gitu. Atau mungkin begini, Bang Repli. Dengan catatan ya tidak boleh yang main namanya kalau sekolah suap menyuap itu dimanapun itu terjadi, di mekanisme dimanapun kan. Atau begini Bang, dikemas itu bukan asalnya dari Islam, tapi bunyinya seperti itu, seperti musyawarah. Kita nggak perlu tunjuk ayat ini. Oh enggak dong, kalau diperlakukan untuk nasional dia jadi hukum nasional itu. Nah, kan jadi hukum nasional. Oh kan? iya. Artinya begini. Itu dia seperti tentang hukum tentang pengadilan agama. Kan kita nggak bilang itu bahwa itu hukum Islam, tapi itu sudah jadi hukum nasional. Misalnya cuma ada asalnya dari mana, yang penting kan isinya itu memuaskan. Undang-undang haji, undang-undang zakat, itu kan hukum Islam. Hukum yang beragama untuk orang beragama Islam. Tapi bukan hukum Islam, dia udah jadi hukum nasional. Udah menjadi hukum nasional, artinya sumbernya. Kalau ini kan kita belum coba. Ini yang ada sampai sekarang. Bahkan hukum acara perdata pun masih pakai HIR. Ya. RIB. Begitu peninggalan Belanda. Kecuali HIR yang pidananya kan sudah jadi KUHAP. Iya. Ya kan? Artinya kan kita belum coba yang bagus ini. Ternyata usul-usul yang ini kan bagus. Kita nggak perlu lihat sumbernya. Kadang-kadang ini provokator melihat sumber itu kan hukum ini, bukan melihat bahwa kebaikan daripada kemaslahatan hukum ini untuk bangsa ini bagus. Padahal hukum pidana di Irian pun kita boleh terima tadi. Tapi kan kalau di Irian soal potong babi kita jadi hukum nasional untuk orang Jakarta, untuk ke Jawa Barat kan nggak cocok. Makanya untuk di sana itu boleh. Iya. Contohnya artinya hukum daerah yang diakui oleh pusat negara kita kan berarti hukum nasional. Ya. Dan menurut saya sering sekali tanya ya kepada mereka yang dekat dengan Habib Rizik. Apa yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam ala Habib Rizik? Ya itu khusus untuk orang Muslim.
Iya, bukan orang non Muslim. enggak bisa. Gitu. Nggak Kita kan boleh. nggak boleh. Kan Nabi juga begitu. Nabi kan tidak memaksakan untuk orang non Muslim kan? Dan dilarang berdebat. Iya, gitu. Kalau berdebat kan mencari kebenaran. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian mulyadin. Konteks ini. Jadi yang paling penting adalah ada yang namanya hukum yang kontekstual ke akhiratnya karena kita yakini kan, tapi ada yang cuman perkara dunia aja, ya perkara dunia aja yang harus sama semua. Misalnya pemilihan umum. Ini abang kan ahli tata negara nih bang, saya tahu. Kalau saya kan banyaknya di pidana atau perdata ya. Sekali-sekali perdata. Saya bisa sedikit lah. Kalau saya banyak perdata berarti kan saya udah jadi orang kaya. Tak kayak pahala. Nah, jadi begini bang. Mengenai tadi kita sedikit mungkin lain kali ya kalau abang pengen punya berkesempatan kita dialog, saya siap itu. Apalagi dipanggil sama seorang abang yang notabene akademisi profesor tadi kan. Jadi begini bang, mengenai ombudsman, terus DPR RI juga, ya kan. Kita perlu kupas tuh bang. Ini bidang abang nih. Artinya abang jauh level daripada saya untuk menguasai ini. Cuma saya istilahnya sedikit menyampaikan. DPR RI ini dalam konteks kalau kita bicara hak interpelasi, hak DPR kepada presiden, ada 3 haknya itu. Hak angket termasuk semuanya Iya. harus ke MK dulu. MK baru balik lagi ke DPR ketika menemui. Ya, itu kalau nggak menemui selesai di DPR. Ketika menemui lempar dulu ke MK. Iya. Jadi sekarang DPR ini MK apa DPR? Wakil rakyat ini. Satu. Satu, Ya kan? oke, Satu, ombudsman. Oke. Ini saya belum ngupas luas karena memang kita kan dikasih semacam Ombudsman bukan ombudsman. ombudsman artinya kalau di sapu jagat kan marah tuh, Iya. ya kan? Nah, jadi cipta karya. Kalau nggak saya cipta kerja ya. Cipta kerja. Termasuk saya itu. Dulu cilaka dulu. Nah, kan itu nggak boleh tuh. Ya. Penghinaan, nggak tahu hina siapa kan? Padahal cilaka itu cipta lapangan kerja waktu Singkatannya. itu. Iya. Jadi gimana? Undang-undang tadi cipta kerja, kita yang cilaka nggak apa-apa nih bang, biar gampang. Enggak, undang-undang ciptaker itu resmi. Cipta sudah. kerja ya. Sebelum resmi kita bilang Ada cilaka, julukan tapi cilaka. sudah resmi ya tetap ciptaker. Nggak boleh ya. Iya. Nah, jadi apabila ada regulasi atau koridor yang menyimpang, Jangan jauh-jauh, tetap dekat aja. yang tetap menyimpang. Tetap Kalau saya kan menyimpang. walaupun berdebat tapi tetap begini. Oh ya, tetap menyimpang daripada undang-undang ciptaker, ya kan? Tapi tidak menyimpang kepada UUD 45, sumber uang UUD 45. Ini pernah saya baca dulu. Ini kan karena kita kesibukan bang, isu ini kan nggak berhenti nih. Iya, iya. Nah, mungkin saya dulu nggak nguasai, sekarang tambah bodoh terhadap undang-undang itu. Artinya itu saya lebih banyak yang lupa, nggak nguasai. Jadi sekarang permasalahannya sumber hukum itu undang-undang ciptaker apa UUD 45. Ketika menyimpang ini presiden bahkan bisa langsung mengeluarkan impres kalau saya baca atau kepres. Padahal tidak menyimpang kepada UUD 45, bagaimana? Jadi mana yang lebih kuat? UUD 45 apa undang-undang ciptaker? Ini kan DPR kan orang-orang pintar, banyak orang hukum, ada komisi hukumnya, komisi 3. Ya kan? Ya, Jadi tapi seperti kalau itu, saya boleh menjelaskan juga ini masukannya. ini bukan podcast saya ini. Jadi bukan saya tamu saya Bung DHL, Nggak, saya yang kalau jadi abang, tamu jadinya. Nah itu kita abang boleh ngasih masukan tuh bang tadi. Jadi sumber hukum ini yang mana? Ya itu Masuk wakil rakyat tuh sebenarnya DPR begini. RI apa MK? Gini, itu sebenarnya agak sedikit kompleks. Sebenarnya memang dari sisi hukumnya itu soal yang sedikit bermasalah karena ini kan ada bilang tradisi common law ya kan, tradisinya beda. Tapi sebenarnya kan kalau segala sesuatunya itu diperuntukkan untuk kebaikan, maka yang namanya apalah sistem hukum, apapun namanya, hukum itu kan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu yang salah satu mazhab sosiologinya kan begitu, Sacipto Raharja terutama. Nah persoalannya adalah
undang-undang ini dibuat karena pesanan oligarki bisnis dan kekuasaan, itu masalahnya. Nah kalau sudah di kesana, ya sistem nggak penting jadinya, karena ternyata mereka mau A mau B, yang penting menguntungkan oligarki itu. Dan di dalam undang-undang Omnibus Law itu banyak sekali pasal-pasal yang memang menguntungkan oligarki bisnis dan kekuasaan. Gitu. Nah masalahnya adalah tidak ada satupun orang yang mampu membacanya secara keseluruhan karena saking tebalnya. Apalagi ada dulu saya ingat KSP bilang, baca dulu, pahami dulu. Saya yakin dia sendiri nggak baca. Karena tidak ada yang dari kita yang bisa baca semuanya. Karena walaupun misalnya kita ahli hukum misalnya. Betul. Kan ini kan hukumnya banyak banget. Maka ketika UGM membuat kajian, ahli hukum agraria ngomong begini. Ahli hukum administrasi ngomong begini. Sesuai bidangnya. Iya, dari situlah ketahuan bolong-bolongnya banyak. Misalnya dalam hukum agraria ada bank tanah. Waduh, ternyata pemerintah tuh bisa bikin bank tanah, bisa membebaskan lahan, kalaupun pembangunannya belum jadi. Betul. Wah enak banget dia. Atas nama bank tanah tuh dia. Lalu ada juga tanah-tanah yang tidak digarap kembali kepada negara. Nah karena diprotes akhirnya ada perubahan-perubahan. Demikian juga di bidang ketenaga kerjaan. Karena protes yang banyak yang berubah. Awalnya draft-draft awalnya itu waduh itu pro pengusaha betul. Misalnya dalam kasus yang namanya merger, ya kan, perusahaan. Maka setelah di merger, itu yang namanya karyawan, itu menjadi karyawan perusahaan merger. Kalau dia tidak terpakai, ya sudah dia berhenti. Dan tidak ada pesangon. Karena dia perusahaan yang baru itu. Bukan perusahaan lama, karena perusahaan lama sudah lebur. Nah yang seperti itu. Jadi banyak sekali agenda-agenda yang kalau kita lihat satu-satu jadi bermasalah. Cuma kan itu kan negosiasi, ada perubahan-perubahan. Nah perubahan-perubahan itu karena tidak transparan, kadang-kadang kita tidak tahu perubahannya sampai sejauh mana. Terakhir saya mendapatkan informasi dari teman misalnya, ada pasal mengenai dana investasi apa, kalau nggak salah dana apa, bukan semacam apa pemerintah, ya kan? Di sana dikatakan bahwa dana itu adalah dana lembaga. Dan bukan kerugian negara. Loh bagaimana mungkin dananya dana APBN tapi bukan kerugian negara? Itu kan nggak masuk akal. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Jadi gini Bang, kalau Abang nyebutkan seperti itu tentang uang negara, uang pemerintah. Tadi kita dari Omnibus Law. Ya. Kita bisa berkembang tuh Bang, karena saya juga salah seorang penggugat pelaku JR. Ya. Prinsipal saya pakai pengacara dari AB nih. Ya. Tentang undang-undang COVID ini. Yang sampai sekarang ini saya juga nggak tahu putusannya. Berapa tahun lebih? 1 tahun lebih. Perpu nomor 1 tahun 2020. 2020. Yang sudah menjadi undang-undang nomor 2. Ya, tahun 2020. Ya. Itu kan saya salah seorang prinsipal. Ya. Ya kan? Nah itu hakim pada saat persidangan waktu itu kalau nggak salah ada Ahmad Yani juga, dia juga kan mewakili juga ya. Iya. Kita harus tahu dulu katanya, ini uang negara apa uang pemerintah? Itu hakim yang ngomong, kan lucu. Ya kan saya bingung. Nah, makanya ada video saya ya, artinya YouTube yang saya coba-coba buat. Kita nggak mau tahu uang pemerintah atau uang negara, kan gitu. Ya. Nah, kalau memang mengandung kerugian oleh pejabat, ya kan, mau lalai kek, karena lalai dalam hukum pidana itu tetap dihukum. Kok dikebal? Nanti pejabat-pejabat lain juga ikut minta kebal, jadi cemburu. Pencemburu sosial pejabat, tingkat pejabat, kok bisa imun dia, kan gitu. Sedangkan kulpa itu masih berlaku asas hukum. Cuma barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, menabrak mobil, mobil nabrak.
tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka itu hukumannya begini. Mengakibatkan luka berat, hukumnya lebih ringan. Mengakibatkan luka ringan, hukumnya lebih ringan lagi. Dalam asas culpa pun ada levelnya kan, culpa lata, culpa lepis. Jadi artinya tetap dihukum, kok ini enggak. Kan gitu. Nah, hasil mungkin sampai sekarang bingung nih majelis hakim karena kok bisa menghilangkan pasal culpa. Kalau memang itu bisa, atau kok jadi sifatnya kok jadi tidak equal. Umpamanya melanggar UUD 45, mungkin itu lantarannya itu mungkin jadi nggak putus. Tapi keburu habis uang dimakan tikus. Contohnya dari Menteri Sosial. Uang COVID kan sudah 1.000 triliun lebih kan. Nambah terus. Dan itu nggak diputus-putus oleh MK. Nggak jelas, makanya jadi kepastian hukum, apalagi keadilan ini dirasakan walaupun tadi subjektif, tapi kita nih yang bicara kan kita orang hukum tidak berkepentingan, kita kan menyayangkan uang negara, uang pemerintah, sebetulnya kita kan tidak ada faktor apa, bukan minta duit. Nah begitu juga nanti kalau kembali kita kepada ombudsman, Omnibus Law. Makanya saya heran. Kok ombudsman itu institusi pengaduan pelayanan publik yang kurang powerful, kurang gigi. Gitu. Jadi begini. Kalau kembali kepada Undang-Undang Ciptaker tadi. Tadi pertentangan paling tidak dari pendapat ke pendapat. Jadi jangan sampai kan ada undang-undang pengaturannya untuk membatalkan atau merevisi. Gugat dong. Itu kan pekerjaan apaan itu? Nunggu korban dulu. Ya harusnya kan ketika dengar dari seorang itu namanya law making process. Jadi dalam proses pembentukan hukum itu ya salah satunya harus mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Jangan main gelap-gelapan kan. Kontrol sosial ya kan. Tapi ya anyway memang kalau bicara itu nggak selesai. Betul. Nah kita kembalikan lagi kepada pribadi Bung DHL ya. Aktivitas saya. Oke, ini saya mau kembali pada hal yang ngeri-ngeri sedap. Bung DHL ini organisasinya ini tidak terlibat PA21 enggak ya? Simpatisan atau enggak? Tidak terlibat maksudnya? Maksudnya tidak ikut jadi pengurus di PA 212. Saat ini saya tidak. Sebelumnya saya kepala divisi hukum 212. Kemudian tidak ikut di Front Persaudaraan Islam, tidak. Saya kalau yang itu saya belum bisa jawab. Oh, belum bisa jawab. Tapi yang sudah itu saya tidak ikut. Tapi jangan berpikir bahwa Front Persaudaraan Islam itu organisasi ilegal, itu legal. Saya paham banget. Karena ngabalin tiba-tiba menyerang begitu kan? Nah, dia kadang-kadang asal jeblak. Ya, lalu yang berikutnya GNPF Ulama nggak ikut karena bukan ulama ya. Tapi saya dulu pengacara GNPF. Saya salah seorang. Tapi tidak ikut organisasinya itu. Tidak ikut. Tapi tentu Bung DHL kan concern terhadap Pilpres 2024 dong. Ya saya sebagai warga negara, saya kepingin. Tahun 2019 banyak ikut dalam circle Pilpres itu. Jadi sebetulnya saya bukan orang partai dan tidak sebagai tim sukses terlebih. Cuma pada saat itu kita merasa ketika Ijtima Ulama yang jelasnya itu dasar formalnya. Artinya itu berasal dari Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk mendukung Prabowo sehingga kita all out. Walaupun saya namanya nggak ada di sana. Tapi saya juga ikut babak belur. Saya tiba-tiba diundang oleh Asrarun TV mengatasnamakan ini dan saya mau. Karena apa ya? Saya merasa ini memang harus dipihaki. Nah, begitu Bang Repli, jangan sampai salah. Jadi nanti kalau misalnya kapanpun Habib Rizik memerintahkan untuk memilih calon presiden tertentu, abang pasti ikut? Saya ikut. Samina wa ta'na tadi ya? Samina wa ta'na. Kalau beliau bilang si A, si A. Si B, si B. Tapi kalau tanya secara pribadi ya, orang kayak abang yang tentu
banyak juga pengikutnya ya, paling tidak banyak juga orang yang mengikutin pikirannya. Jadi sekarang ini Prabowo masih didukung kalau dia nyalon lagi. Oh enggak. Oh enggak. Kok yakin sekali bilang oh enggak langsung gitu. Biasanya orang bilang wah ragu-ragu. Kenapa enggak? Dia Ya ini kebebasan berpendapat. Kami Ya. Dia sudah mengkhianati perjuangan yang pernah disampaikan. Oke. Walaupun dia tidak berhasil. Iya. Paling tidak menjemput ke Arab, ke Saudi. Iya. Karena memang janjinya seperti itu. Iya. Kalau menang pakai pesawat pribadi. Iya. Paling nggak ke bandara aja nggak mau. Bahkan sampai sekarang. Bahkan ikut melecehkan ketika dia menghadiri sebuah pernikahan Aurel binti Anang Hermansyah. Oke. Padahal Jadi saksi waktu itu. sahabatnya Jadi saksi waktu malah jadi saksi kan waktu itu? Kan Pak Jokowi sama Pak Jokowi, Pak Prabowo. Iya, saya jadi nggak tahu saksinya. Saya Jadi saksi cuma dia. Saksi fokusnya pernikahan. dia hadir. Iya. Ada rekan juga menyampaikan. Saya fokus kepada dua orang pejabat itu. Artinya kok tega-teganya melanggar. Ya kan? Iya. Apalagi terlebih Pak Prabowo ini yang satu terlebih sebagai pejabat presiden, yang satu kalau nggak dibilang ya, dia pernah mengakui dia adalah sebagai orang yang hormat kepada ulama ya. Artinya tentu Habib Rizik karena dia diundang di Istimewa Ulama, dia diundang di 212, bahkan dia pernah berjanji kan gitu akan menjemput. Bandaranya nggak menjemput, bahkan meledek. Oke, kita hapus kata-kata itu gurunya atau imamnya atau orang dihormati. Paling tidak pernah jadi sahabat karena pendukungnya. Tidak menang memang. Kan nggak harus jaminan menang. Mungkin kita tambah justru konstituen dia yang berkurang kan gitu. Pokoknya jadi kalah lah ya. Dia malah seperti mencibir ini. Maaf, kau jadi kayak orang Medan ya, sama Bang Deddy nggak boleh kan ya? Boleh dong. Iya, ya kan? Boleh. Anda ya kan ceritanya Prabowo nih ya. Anda masuk karena ini. Tuh, saya nggak apa-apa. Saya hadiri nikah. Padahal Habib Rizik anaknya, kewajibannya. Kok bisa-bisa diskresi yang 3 juta tadi ya? Yang menurut perhitungan saya kebetulan saya di expose waktu itu saya bilang kira-kira 3,5 juta karena wartawan nanya. Iya. Paling sejuta di sana. Petamburan Tanah Abang yang macet ya nggak perlu ke sana karena itu beliau nggak perlu kemari. Tunggu aja. Sekitar itu kan penuh macet, selipi semua. Maka perkiraan saya 3,5 pada saat itu 3,5 juta. Lebih dari kalau ada Khomeini paling tidak meleset perkiraannya Bapak Mahfud MD. Iya. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Itu boleh pakai bold tuh ya. Pernikahan anak. Ini anak artis. Dia datang. Ke bandara dia nggak datang. Oke. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Oke. Tapi walaupun bagaimana, tentu kuncinya kepada Habib Rizik juga. Jadi kalau Habib Rizik mengatakan dukung ya dukung terpaksa. Ya terpaksa mau nggak mau. Karena samina wa ta'na tadi. Ya. Oke. Tapi kalau Tapi saya misalnya rasa nggak mungkin beliau mendukung. Tapi kalau misalnya pakai subjektivitas pribadi. Saya kan nggak subjektif, saya punya alasan tertentu. Enggak, Walaupun maksudnya kebetulan saya cocok dengan Habib Rizik mengenai penilaian. Pakai soal dukung presiden ini. Tadi kan sudah objektif nggak dukung Prabowo ya kan? Nah sekarang kalau subjektif mau dukung siapa? Subjektif. Ya kan nggak apa-apa, kita bisa sebut anyone kan siapapun. Tapi jangan larikan ke masalah hukum lagi. Oh, enggak. Karena belum tentu itu secara hukum ya kita paham Bang ya. Oh iya, kan belum Harus ada sekian dari partai kan gitu. Kan Kita bisa subjektif ya. iya. Habib Saya kan Rizik bisa aja bilang, Anies. Subjektif, Anies yang ya. mana? Anies Baswedan. Jangan sampai salah lagi ya, kayak Tapi ini sudah rahasia. Omnibus Law saya bilang Ombudsman saya bilang kan tadi ya. Nah. Jadi ini sudah rahasia publik ya kan? Ini subjektif. Kenapa orang-orang kanan undang-undang tersuit ya? Iya. saya tanya aja, kenapa Abang mau dukung Anies sebelum ada perintah Habib Rizik dan lain sebagainya? Kenapa? Gitu. Ya. Ini belum diperintah ya. Tadi kan pribadi kan subjektif. Pribadi. Jadi begini, saya lihat beliau
bagus menata DKI Oke. dibanding Dekat-dekat aja, kayak saya. dibanding Ahok, Tepat agak dekat. dibanding gubernur sebelumnya. Wawasan berpikirnya Dekat, agak dekat. wawasan Nah, berpikirnya luas. Ya. Ya kan, bijak, cara bicaranya bagus, nggak marah-marah, nggak ngata-ngatain. Ya kan, maling lu. Ya kan, protes kita orang. Jangan dia saya aja kita maksudnya ya mungkin dalam hal agama kan kita sama. Iya, Kita aja nggak boleh protes kita, dia orang lain mau protes. Ya. Tapi itu didukung, artinya tuh Anies tidak seperti itu, tidak galak-galak, marah-marah nggak karuan, ya kan? Nah, tidak ada unsur terpapar korupsi. Lebih santun dari Ahok. Lebih Ahok dan tidak ada terpapar korupsi. Kalau memang ada terpapar sedikit aja dia cacat pasti hancur dia. Jadi kita percaya, saya subjektif percaya sama Anies. Oke. Dia tidak korup. Kalau Ahok terpapar korup, kita kan bisa bandingannya Anies sama masalah Anies dengan Ahok ini kan dekat waktunya kan, bahkan pernah jadi lawan kan gitu kan. Jadi kita ini aja kita contohkan. Selain dia beradab, ya kan, belum pernah terdengar terpapar korupsi. Kalau ini kan Ahok kan BPK. Ya. Nah, jadi dan cerdas, penanganan COVID juga dia kayaknya langkahnya bahkan lebih daripada pusat. Sampai-sampai ada seorang tokoh juga menyatakan, kok ada pemerintahan pusat justru oposan kepada pemerintah daerah, ya kan? Rizal Ramli dia bilang. Bukan itu Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung ya. Oke, Rocky Gerung ya. Ya Oke. kan? Aneh katanya kan? Ya aneh lah. Ya. Masa pemerintah pusat oposan sama pemerintahan di bawahnya? Itu kalau bisa dipecat, saya rasa dipecat tuh kalau nggak ada undang-undang. Aduh, nah, jadi itu kalau subjektif saya seperti itu. Dia belum pernah ketahuan. Kalau kita kan sensitif masalah korupsi ya. Ya. Sebetulnya adab itu Indonesia kalau Pancasila tuh itu udah nggak dibicarakan lagi tuh soal adab-adab maki-maki orang itu sebetulnya ini luar biasa soalnya Ahok ini ya. Nah, sebetulnya itu bukan kategori penilaian tentang keberhasilan itu ya kan, tapi karena itu terlalu di luar pada kemanusiaan yang adil dan beradab, beradabnya dia udah menyinggung. Akhirnya kita ya manusia Pancasila ya tentu soal adab itu dikaji, dibicarakan, dibincangkan. Apalagi tuh Bang, tadi unsur korupsi pasti. Oke. Ya kan? Itu sensitif tuh, extraordinary crime. Oke. Yang jelas terlepas dari apakah nanti bisa dapat kereta atau tidak, subjektivitasnya ke sana. Sensitif. Lalu undang-undang Lain lagi. Saya bisa disalahkan dan saya juga nggak mau kalau dari undang-undang. Partainya juga belum jelas kan gitu. Oke. Bung DHL, last statement sebelum kita tutup apa? Jadi begini, saya ada statement Ke depan sana aja. Statement saya tadi dari inti pembicaraan ini, kalau saya artinya sudah menjawab. Jadi nilai-nilai positif daripada diskusi kita malam ini, bahkan masukan-masukan dari Profesor ini ya, harusnya anggota legislatif ini dengar, buat catatan-catatan, undang enggak, tapi coba pendapat masyarakat di antaranya ini diskusi malam ini ditampung untuk perbaikan demi bangsa dan negara. Dan tolong Pancasila jangan hanya teriak harga mati, tapi dijaga 5 sila itu dengan baik-baik. Jangan sampai warning daripada MUI tentang Mas Suro Kubro itu terlaksana. Yang rugi kita semua, anggota DPR rugi, saya rugi, Profesor Abang saya Refli Harun, dan semua warga negara lintas sara akan rugi kalau itu terjadi. Tolong 5 sila itu harus sesuai dengan jargon. Jangan dipres jadi 3 sila, Trisila, terus dipres lagi menjadi Eka sila. Itu sama juga tidak sama dengan teriakan atau jargon Pancasila harga mati. Kalau Pancasila harga mati tetap 5. Demikian. Oke. Ya, sama deh hasilnya. Jadi memang di Indonesia ini Pancasila itu sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi memang kadang-kadang orang menafsirkan Pancasila bisa beda-beda. Karena itulah tidak boleh ada satu kekuasaan tunggal yang
menafsirkan Pancasila seolah-olah mereka paling Pancasilais, ya kan? Pancasilais. Itu saja, sahabat daerah sekalian. Makasih kepada Bang DHL ya. Mudah-mudahan Terima kasih. nanti ini bermanfaat. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Oke.